Halo assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita lengkap dari She-Hulk Attorney at Law episode 1-9 tamat season pertama ini. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Bagi kalian yang masih bingung, aku ada buat video teori, penjelasan, dan breakdown per episodenya. Link video-video ini sudah aku pin di kolom komentar, bisa membantu kalian untuk memahami series ini. Oke, nggak usah bacot, let's check it out. Episode pertama dari She-Hulk sudah dibuka dengan Jennifer Walters yang memenangkan sebuah pengadilan ataupun kasus di mana memang dia ini merupakan seorang pengacara yang sangat hebat dan juga berbakat ya, very good lawyer, sama seperti Matt Murdock atau Daredevil, bersama dengan rekan sekaligus sahabatnya Nikki di tempat kerja mereka, yaitu law firm mereka di New York City firm, yaitu GLK atau Goodman, Lieber, Kurtzberg, and Holloway. Jadi itu artinya di awal-awal itu kita sudah ditunjukkan ya bahwa Jennifer Walters bisa ngomong dan berinteraksi dengan para penonton karena dia adalah karakter di komik yang bisa break the fourth wall, sama seperti Deadpool. Jadi bisa berinteraksi dengan para pembaca ataupun penonton. Nah di sini scene-nya akan flashback ya, dimana Jennifer Walters ini kok bisa jadi She-Hulk. Jadi beberapa bulan lalu Bruce Banner bersama dengan Jennifer Walters itu berada dalam sebuah mobil melakukan perjalanan bersama, dan mereka berdua berbincang ya, seperti berbincang Steve Rogers, Captain America, keluarga mereka Chad, dan ternyata mereka pun mengalami kecelakaan setelah dihadang oleh pesawat luar angkasa dari planet Sakaar, tempat si Hulk Bruce Banner kemarin di film Thor Ragnarok. Nah jadi ini easter egg juga ya, kok bisa ada pesawat luar angkasa planet Sakaar tiba-tiba menghadang si Bruce Banner atau Hulk ini ya. Karena kalau di versi komik, ketika Bruce Banner ada di planet Sakaar, dia itu ada anak ya, namanya Sakaar, bentukannya sama seperti dia Hulk juga. Nah dan ini bisa ngelit kita ke isu di komik, yaitu World War Hulk. Nah tapi ini baru prediksi aja. Akibat kecelakaan itu mereka berdua terguling-guling dan mobilnya hancur. Jennifer Walters berusaha untuk menolong Bruce ya, tapi tangannya tergores mengakibatkan tangannya itu mendapatkan luka goresan yang cukup besar dan lebar. Ketika dia hendak menyelamatkan Bruce Banner, dia malah terkena tetesan darah Bruce Banner. Bruce pun langsung panik ya, karena kecelakaan ini teknologi penghambat dirinya berubah menjadi Hulk itu hancur dan dia pun berubah jadi Hulk. Jennifer Walters yang memang gennya ini sama dengan Bruce karena mereka ini satu keluarga, akhirnya malah menerima kekuatan dan menjadi She-Hulk ya. Nah ini agak mirip sih dengan versi komiknya, karena kalau di versi komik Jennifer Walters itu berubah menjadi She-Hulk karena si Bruce Banner ini berusaha untuk menyelamatkan hidupnya yang kekurangan darah, dan pada saat itu hanya darah Bruce Banner saja yang cocok dengan Jennifer Walters untuk menyelamatkan hidupnya. Jennifer pun bertransformasi menjadi She-Hulk. Dia pun kabur ke dalam hutan ya, karena tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Ia pun terbangun malam-malam di tempat yang tidak dia tahu. Jennifer pun dibantu oleh orang-orang pengunjung bar di sana ya. Awalnya dia ini diganggui oleh laki-laki yang ada di sana, tapi ia hendak menyerangnya karena tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Bruce Banner datang langsung menyelamatkan Jen Walters dan membawanya ke sebuah tempat safe atau aman di pulau sendirian di bagian Meksiko. Jennifer melihat helmnya Iron Man yang sudah hancur. Jennifer pun terlihat kebingungan ya, dia ini berada di mana, dan ternyata ia menemui di sini sudah ada Bruce Banner yang sudah menjadi Hulk lagi, berada di sebuah fasilitas pribadi Bruce Banner di sebuah pulau terpencil. Jadi ada laboratorium, dan ini merupakan pemberiannya Tony Stark ya. Nah terungkap juga di sini kenapa si Bruce Banner ini tangannya bagus lagi setelah blip yang ia lakukan di Avengers Endgame. Ternyata dia sukses memperbaiki tangannya lagi setelah kemarin rusak karena blip, dan juga kita lihat di end credit scene dari Shang-Chi. Dan ternyata darah Jennifer Walters inilah ya yang menyembuhkan tangan si Bruce ini. Jadi setelah kecelakaan itu Bruce ini meneliti dengan sangat cermat ya darahnya Jennifer Walters ini yang sangat hebat sekali ternyata. Dan juga Bruce berkata ketika darah Jennifer Walters sudah tersintesis dengan gamma radiation yang membuatnya menjadi She-Hulk, maka ketika dia keluar itu bisa memungkinkan jika terkena orang lain, darahnya ini akan menciptakan Hulk-Hulk lainnya gitu loh guys. Wah ini arahnya pasti ke World War Hulk nggak sih? Intinya darah Jennifer Walters itu sangat berharga dan bisa digunakan untuk penyembuhan juga. Bruce berkata kapal kurir Sakaar kelas 8 itu juga hampir menabrak mereka yang tadi di awal scene. Nah itu katanya sih mereka hendak mengirimkan pesan ke Bruce Banner dan dia hendak menyelidikinya. Jennifer pun nggak mau jadi Hulk ya, dia pengen menjadi Jennifer pada awalnya normal seperti itu. Hampir putus harapan, namun Bruce Banner berjanji kepada Jennifer Walters untuk membantunya mengendalikan transformasinya. Walaupun menghabis waktu bertahun-tahun, tapi Jennifer Walters ini merupakan versi terbaik dari Hulk. Jadi pastinya dia bisa lebih sukses. Jennifer pun dipaksa oleh Bruce untuk bertransformasi menjadi She-Hulk, yang dimana dipicu dengan rasa takut dan rasa marah. Tapi ternyata Jennifer Walters itu tidak ada alter ego ya. Jadi hanya ada satu di dalam tubuh Jennifer Walters, yaitu She-Hulk. Dia bisa mengendalikan penuh kekuatan She-Hulknya. Tidak seperti Bruce Banner yang ada Hulk lain di dalam tubuhnya dan membuat dia itu tidak sadar ketika Hulk yang mengambil alih badannya sebelum menjadi Smart Hulk. Wow, keren sekali ya teman-teman. She-Hulk episode pertama ini pokoknya CGI
aktingnya bagus dan mantap banget. Nah, orang-orang yang kemarin meremehkan dan juga menghina series ini pastinya akan gigit jari ya ketika ngelihat episode pertamanya. Cuman permasalahan Jen ini, dia tidak bisa lagi berubah jadi manusia ya, karena dia belum bisa mengendalikannya. Nah, jadi si Bruce Banner ini mewanti-wanti banget sama Jen Walter, kalau kita sudah jadi Hulk, itu tanggung jawabnya gede banget ya. Jangan sampai kita malah dipandang monster oleh orang lain dan menyebabkan kehancuran dan kekacauan. Sehingga dimulailah sesi latihannya Jen Walters ini agar bisa mengendalikan kekuatan Hulknya. Salah satunya ialah meditasi dan yoga ya, untuk bisa mengendalikan amarah. Mengajari She-Hulk melempar batu, melompat, dan She-Hulk berubah menjadi Jen lagi kalau dia tertidur. Tak lupa belajar cara keseimbangan dan memukul tebingnya, yang dimana Jennifer Walters ternyata lebih hebat memukul tebingnya. Pokoknya so far episode pertama ini bagus banget ya teman-teman. Keren banget, penyampaian ceritanya dapet, pesannya juga di-deliver dengan sangat baik, dan CGI-nya itu halus ya. Beda banget deh dengan versi awal-awal dulu. Saat mereka berdua istirahat minum-minum, Bruce Banner itu teringat kembali ya dengan Tony Stark, Steve Rogers yang memang sudah wafat atau meninggal ya. Jadi ya memang kan Avengers generasi pertama itu memorable banget. Desain barnya ini mirip ya dengan bar Venom di film Venom yang kedua ketika dia terpindah ke universe-nya MCU. Jen pun merasa dibohongi oleh Bruce ya, ketika Bruce ngomong dia ini nge-treat Jen untuk menjadi superhero, karena Jen ini nggak mau jadi superhero, dia mau kembali ke kehidupan awalnya menjadi seorang pengacara yang handal dan hebat. Jen Walters ini teguh pendirian. Terjadi pertarungan yang seru banget ya antara mereka berdua ini, dimana Jennifer Walters itu dengan cepatnya menduplikat semua gerakannya Hulk. Tapi ya pertarungan mereka ini walaupun seru banget, tapi ya masih pertarungan seperti bercanda gitu ya. Namun pada akhirnya Bruce Banner pun menuruti ya apa permintaan Jennifer Walters, yang dimana dia tetap ingin kembali ke kehidupan lamanya menjadi seorang pengacara, walaupun dia sudah bisa mengendalikan She-Hulk dan juga memiliki kekuatan She-Hulk ini. Akhirnya Jen pun meninggalkan Bruce ya di Pulau Meksiko ini, dan scene pun beralih lagi ke waktu saat ini ketika Jennifer Walters bekerja dan hendak mengikuti pengadilan berikutnya. Kemudian secara tiba-tiba Titania itu menyerang ya di pengadilan ini, dan hampir menyerang semua pengunjung dan pengacara yang ada di persidangan. Kalau di komik, Titania ini adalah villainnya She-Hulk ya, penjahat dan musuh bebuyutannya She-Hulk, dan dia ini mendapatkan kekuatan dia superhumannya ini dari eksperimennya Dr. Doom. Dan jangan beranjak dulu, ada post credit scene-nya. Katanya sih setiap episode ada post credit scene-nya di series She-Hulk ini. Terlihat di post credit scene-nya ini menampilkan Jennifer Walters dan juga Bruce Banner berbincang-bincang di bar ya, ngomongin pantatnya si Captain America yang Ass of America itu. Dimana Jennifer Walters sangat sedih ya, karena si Captain America ini katanya masih perjaka walaupun dia ini sudah meninggal. Dan kata si Bruce, dia itu nggak perjaka, dia sudah tidak perjaka lagi di tahun 1945 saat misi USO. USO ini ya misi yang kayak ada di Captain America First Avengers itu loh guys, yang lagi perang dunia itu. Dan ini membuat Jennifer Walters pun lega ya. Jadi ini kayak jokes aja mungkin ya. Melanjutkan episode pertama kemarin ketika She-Hulk, Jennifer Walters itu bertarung ya dengan Titania, dan terungkaplah siapa jati diri sebenarnya Jennifer Walters ini yang bisa berubah menjadi She-Hulk ya teman-teman. Yang awalnya yang tahu itu cuma keluarganya dan Nikki saja. Dan ini jadi highlight berita di berbagai sosial media dan media elektronik. Di series ini juga mendeskripsikan si Titania ini adalah seorang influencer atau selebgram. Akurat ya dengan deskripsinya di versi komiknya, di mana Titania ini sebelum dapat kekuatan super dari eksperimennya Dr. Doom, dia ini sangat terobsesi ya menjadi seorang influencer atau artis gitu ya. Dia suka mendapatkan perhatian. Artis gitu ya yang memiliki tenaga super. Nah, tapi di sini kita belum dikasih tahu ya dari mana si Titania ini dapat tenaga supernya. Apakah seperti di komik mendapatkan kekuatan dari eksperimennya Dr. Doom? Hal ini juga membuat si Jennifer Walters ini terkenal ya, dan menamai dirinya si Jennifer Walters ini oleh orang-orang di sekitarnya itu adalah She-Hulk. Jadi Jennifer ini agak freaking out juga ya melihat orang-orang itu seperti memuja-muja She-Hulk. Jen dan Nikki pun datang ke sebuah bar ya untuk makan malam dan bersantai, dan di sana sudah banyak penggemarnya si Jennifer. Nikki pun berkata kepada Jennifer kenapa tidak menjadi Avengers, namun She-Hulk berkata dia tidak mau ya. Dia tidak mau menjadi seorang miliarder, orang narsis, dan seorang yatim piatu. Dia ini ngomongin Tony Stark ya teman-teman. Jadi itu kalau si Tony Stark boleh banget jadi Avengers, tapi dia tidak mau karena dia lebih suka dengan kehidupannya sebagai seorang pengacara. Jennifer pun didatangi oleh seorang laki-laki dari rekan kerja di kantor pengacaranya GLKH, membicarakan tentang persidangan mereka yang kacau tadi. Di sini terlihat Jennifer Walters pun berubah kembali menjadi Jen setelah tadi dari She-Hulk, tapi karena dia ini agak lemah jadi manusia, dia
terjatuh, dan ini mengindikasikan bahwa She-Hulk ini tetap lemah ya ketika dia menjadi manusia. Terbukti di sini Jennifer Waltersnya malah kembali mabuk ya setelah minum alkohol. Padahal tadi saat jadi She-Hulk dia itu segar bugar ya, pas jadi manusia malah mabuk. Tapi secara tiba-tiba si Jennifer Walters ini malah dipecat ya oleh bosnya, karena katanya dia ini berubah jadi She-Hulk itu malah akan melemahkan kantor pengacara mereka di GLKH. Jennifer pun melamar pekerjaan ke berbagai law firm, namun dia tetap ditolak ya karena insiden yang terjadi dengan Titania di persidangan. Hal ini membuat Jennifer Walters pun sedih dan kecewa ya teman-teman, karena kan menjadi seorang pengacara itu adalah cita-citanya sejak dulu, dan ini merupakan jalan hidupnya. Bahkan ketika dia mau sekolah pengacara itu kan juga melalui pinjaman pelajar ya. Jadi sepenting itu banget karirnya si Jen Walters ini. Di rumah Jennifer Walters, Nikki pun datang untuk menghibur sahabatnya ini. Jen pun melihat pesan di HP-nya untuk makan malam keluarga, dan ini membuat dia sedih ya karena kan dia habis dipecat. Dan ada Easter egg di sini ya, pantatnya Captain America, the American ass. Secinta itu ya, dan sefans itu Jennifer Walters dengan Captain America. Yang di episode 1 kemarin dia mempertanyakan tentang virginnya si Captain America Steve Rogers, dan sekarang ia menjadikan pantatnya Captain America itu sebagai wallpaper HP-nya. Di perkumpulan makan malam keluarga, akhirnya kita melihat ya sepupu atau saudaranya juga dari si Jennifer Walters dan Bruce Banner ini, yaitu namanya Chad, yang dipromosikan menjadi manajer. Jadi dia kayak diceng-cengin gitu ya si Jennifer Walters ini. Dan ayahnya Jen ini bertanya kepada Jennifer Walters, bagaimana sih panahnya si Hawkeye itu setelah ditembakkan, apakah dia ngambilin panahnya lagi? Kok nggak habis-habis gitu ya? Itu juga jadi pertanyaan aku ya, harusnya dia ngambilin lagi panahnya ya, kan nanti dia nggak bisa menembakkan lagi walaupun dia punya cadangan banyak juga. Ini komedi sih. Ayah Jen pun memotivasi dirinya ya agar tetap terus maju apapun yang terjadi. Sepulang dari family dinner di bar, Jennifer Walters pun didatangi oleh Mr. Hollywood dari kantor pengacara GLKH-nya si Jennifer Walters itu. Jen diminta untuk memimpin divisi baru di GLKH, dan Jen pun langsung menyetujuinya ya karena kan dia ini pengangguran sudah. Bapak ini pun berkata ya bahwa makin hari makin banyak superhero yang bermunculan, dan mereka membutuhkan orang seperti sosok Jennifer Walters ini bisa menjadi She-Hulk dan memimpin persidangan. Dan dia ingin She-Hulk atau Jennifer Walters itu menjadi ketua dari divisi baru mereka, yaitu Superhuman Law Division atau divisi hukum manusia super. Dari klien mereka yaitu Emil Blonsky aka Abominations, untuk pembebasan bersyaratnya ya setelah kemarin di Incredible Hulk dia ini ditangkap ya. Jadi itu udah lama banget sih. Nah si Jennifer Walters ini awalnya menolak ya karena dia ingin pekerjaan yang lain saja. Namun kata si Mister ini tidak ada pekerjaan lain selain untuk membebaskan si Abomination ini guys, yang dikurung atau dipenjara di High Facility Prisoner DODC, Department of Damage Control. Jadi markasnya itu seperti ini, sama ya seperti rombongan clandestine yang ditangkap DODC di Miss Marvel. DODC ini merupakan cabang dari fasilitasnya SWORD ya teman-teman. Awalnya Jennifer Walters ini tidak mau ya menangani kasus ini karena dia tahu bahwa Emil Blonsky atau Abomination ini mencoba membunuh sepupunya Bruce Banner yaitu Hulk di The Incredible Hulk. Tapi ya mau gimana lagi, dia harus memiliki pekerjaan. Akhirnya dia mau ya mempresentasikan Emil Blonsky ini sebagai kliennya dan ia sebagai pengacaranya. Akhirnya Jennifer Walters datang ke fasilitas DODC ini. Terlihat di sini mereka sangat sekali high security ya teman-teman. Pengamanannya berlapis banget. Tapi beda banget ya dengan series Miss Marvel kemarin. Pengamanannya asal-asalan sampai si clandestine pun bisa kabur ya, itu aneh banget sih. Lebih aman dan lebih ketat penjaranya. Jennifer Walters pun akhirnya bertemu ya dengan Emil Blonsky atau Abomination. Di sini Emil berkata bahwa dia itu bisa ya mengendalikan kekuatannya untuk tidak bertransformasi menjadi Abominations karena dia ini sudah belajar tentang spiritual gitulah. Dan di sini Jennifer Walters itu masih tidak percaya sih sebenarnya dengan Abomination ini ya. Kalau kalian perhatikan tempat prisoner atau tabung penjaranya ini mirip banget ya ketika Abomination dan Wong itu muncul di film Shang-Chi. Ketika Wong membuka portal untuk mereka kembali, terlihat di sini mereka pergi di tempat penjara atau tabung yang sama ya teman-teman. Terjadi percakapan yang intens ya antara Jennifer Walters dan Emil Blonsky di sini membahas tentang pertarungan antara Abomination dan Hulk di film The Incredible Hulk itu ya teman-teman. Dimana Emil Blonsky di sini berkata bahwa sebenarnya dia itu tidak berniat untuk melakukan kejahatan dan kekacauan itu. Semuanya diperintahkan oleh US government karena sebelumnya dia ini adalah seorang prajurit yang loyal dan baik kepada pemerintahan Amerika Serikat, sehingga dia tidak rela ya ketika Hulk itu dipuji sebagai pahlawan dan dia malah terkurung di sini. Jadi setelah Jennifer Walters menginterogasi Emil Blonsky, ia pun memutuskan akan menjadi pengacara Emil Blonsky ya setelah dia itu menelepon Hulk dulu bagaimana sebenarnya hubungan antara ia dan Abomination, dan ternyata mereka ini sudah damai ya teman-teman. Jadi pertarungan mereka itu di masa lalu sudah dilupakan dan telepon mereka berdua pun terputus. Terungkap di sini bahwa Hulk itu sedang berada
berada di kapalnya Sakaar di luar angkasa. Mereka akan pergi ke planet Sakaar, tempatnya si Grandmaster. Nah, ini semakin mengindikasikan ya bahwa World War Hulk akan segera terjadi ya, dimana Hulk ternyata memiliki anak bernama Sakaar di planet Sakaar waktu dia itu terdampar di planet ini ya pada saat Thor Ragnarok. Dan kayaknya kita nggak akan melihat Hulk ya dalam episode-episode ini karena dia sudah pergi ke luar angkasa. Kemudian ada breaking news berita gitu ya teman-teman, menunjukkan pertarungan Abominations dan Wong di film Shang-Chi. Jadi dalam bentuk bocoran video gitu yang diberitakan oleh media elektronik. Dan ini katanya dia itu kabur dari penjara ya, tanpa persetujuannya DODC. Nah, jadi ini akan terungkap ya kenapa mereka berdua ini bisa-bisanya muncul di filmnya Shang-Chi. Post credit scene episode kedua ini menampilkan She-Hulk yang membantu ayahnya dan juga Chad memperbaiki mobil dan juga memindahkan peralatan di rumah, bantu beres-beres. Aku suka banget ya teman-teman detail-detail seperti ini, yang dimana kekuatan super itu juga bisa loh membantu pekerjaan sehari-hari, ngangkat galon, ngangkat mobil, ngangkat motor, pokoknya membantu keluarga. Wah, pasti semuanya akan terselesaikan dengan sangat cepat. Oke, jadi episode ketiga ini lebih keren ya teman-teman, konfliknya jelas dan lebih berbobot, berkualitas ya. Aku suka banget cerita di episode ketiga ini. Oke, episode ketiga dibuka dengan melanjutkan permasalahan di episode kedua kemarin ketika beredar ya video lamanya si Abomination meninggalkan penjara DODC bersama Wong untuk bertarung di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings itu guys. Jadi itu video lama ya, jadi jangan salah arti. Kenapa bisa dia ini kabur dari penjara DODC ini dan videonya malah tersebar dan viral? Karena menurut Jennifer Walters, video ini, permasalahan ini bisa melemahkan pembelaan mereka untuk membebaskan Abomination. Jennifer pun bertanya kenapa Emil Blonsky bisa kabur dari high fasilitas dan high security penjaranya DODC ini tanpa terdeteksi. Emil pun berkata ia dibantu oleh penyihir agung Sri Mystic Art Sorcery Supreme Wong. Nikki pun langsung mencari informasi tentang si Wong Sorcery Supreme ini yang ternyata profilnya itu ada di LinkedIn. LinkedIn itu aplikasi untuk job seeker ya guys, atau mencari pekerjaan. Juga bisa untuk menampilkan profil kita agar orang-orang tertarik meng-hire kita. Jadi di sini tertulis bahwa employment history-nya si Wong ini adalah sebagai librarian atau penjaga perpustakaan Kamar Taj di Nepal selama 11 tahun dan sebagai target sales associate di Kamar Taj Nepal selama 9 tahun. Dan sekarang pekerjaannya dia itu adalah sebagai Sorcerer Supreme. Dan satu mutual temannya itu ada Bruce Banner juga tertulis di sini. Jadi di sini detailnya dengan memasukkan aplikasi LinkedIn ini kocak banget ya teman-teman. Jennifer Walters pun meminta Nikki untuk menghubungi Wong ya agar bisa menjadi saksi yang nantinya akan memberikan kesaksian statement untuk membela si Emil Blonsky. Yes, lagi-lagi She-Hulk Jennifer Walters break the fourth wall, ngomong sama orang di depannya. Sembari menghadap kamera, Jennifer Walters ngomong ke kita ya bahwa dia mengingatkan sekali lagi bahwa ini adalah seriesnya She-Hulk dan dialah bintang utamanya. Jadi jangan terlalu mengharapkan cameo-cameo seperti itu ya, seperti cameo Wong, Bruce Banner, Emil Blonsky yang ternyata memang ditunggu-tunggu juga oleh para fans. Scene pun berpindah pemberitaan di televisi yang memberitakan kembali She-Hulk dan Jennifer Walters ini ya teman-teman, dimana dia ini jadi trending topik lah di berbagai sosial media setelah dipilih sebagai ketua dari Superhero Law Division di GLKH dan terpilih lagi menjadi pengacaranya Emil Blonsky Abomination untuk membelanya bisa bebas dari penjara. Jadi semakin terkenal ya Jennifer Walters ini. Dan aku sangat suka ya isu yang ditangkap atau dibicarakan di scene ini, dimana katanya no more female superhero please, why everything gotta be female now. Wow, someone find a reason to cancel She-Hulk. Jadi ini kayak kumpulan tweet hate atau orang-orang yang benci kenapa kok sekarang superhero-nya cewek semua gitu. Itu tuh kayak menyuarakan beberapa hati fans dan penonton Marvel Studio, Marvel Cinematic Universe ya, bahwa sepertinya fase-fase ini lebih banyak superhero villain wanita ya. Jadi MCU jadi MCU gitu ya teman-teman. Jadinya banyak juga yang gak suka ini sih karena terlalu banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Sebenarnya isu tentang terlalu banyaknya superhero cewek ini memang selalu menimbulkan pro dan kontra, dimana kalau menurut aku seharusnya seimbang ya antara laki-laki dan perempuan. Toh juga yang lebih sering menonton MCU dan filmnya di bioskop itu kebanyakan kan laki-laki juga gitu. Jadi semoga kedepannya itu perbandingannya 50-50 lah. Jadi sebanding, gak ada yang lebih banyak atau lebih sedikit. Dan juga terlihat di sini ada wawancara interview dengan jaksa yang memenjarakan Abomination bertahun-tahun yang lalu, yaitu bernama Gideon Wilson. Gideon Wilson ini kalau di versi komiknya
merupakan karakter komik yang pertama kali muncul dalam komik World War Hulk Gamma Corps Juli tahun 2007. Wow, ini ngetis tentang World War Hulk ya guys. Gideon Wilson ini tidak setuju ya jika seorang monster seperti Abomination itu dibebaskan. Nikki pun di sini seperti memperingatkan kepada She-Hulk ya bahwa sebenarnya dia itu sekarang sudah jadi public figure dan selalu dibicarakan orang di sosial media. Namun sebenarnya Jennifer Walters di sini tidak suka akan ketenaran ini. Jennifer Walters pun akhirnya bertemu dengan kawan lamanya, rekan kerjanya Dennis saat masih di kantor jaksa DA di GLKH, di mana Dennis di sini ingin meminta bantuan pengacara pada persidangan dia ketika dia ini ditipu oleh mantannya. Dan di sini kita diperkenalkan introduce karakter baru bernama Mallory Book yang muncul di komik She-Hulk isu pertama tahun 2004 juga. Jadi si Dennis ini butuh bantuan pengacara dari GLKH Superhuman Law Division itu karena mantan pacarnya itu adalah seorang shifter atau bisa berubah bentuk, elf atau peri dari New Asgard. Jadi dia ini seperti ras dark elf atau elf gelap seperti di Thor The Dark World, tapi di sini versi light elf atau peri cahaya yang lebih baik. Dan muka mereka berdua ini juga sedikit berbeda ya teman-teman. Yang light elf itu mukanya lebih humanoid. Light elves atau peri cahaya ini betulan ada ya di versi komik Marvelnya, merupakan ras elf yang hidup juga bersamaan dengan Nine Realm lainnya di Asgard dan Vanaheim. Jadi permasalahannya si Dennis ini ditipu ya. Sudah dibawa jalan-jalan ke Bali, dibelikan sedan mobil, namun dia hanya dimanfaatkan saja uangnya. Nah jadi si Dennis ini bisa ketipu karena si elf ini berubah bentuk jadi Megan Thee Stallion, penyanyi terkenal kesukaannya si Dennis. Jadi si Dennis ini malu ya diketawain oleh Jennifer Walters karena tertipu seperti itu. Nah tiba-tiba Wong muncul di dalam kantor menggunakan portal sihirnya dan berkata sesungguhnya kenapa ia mengeluarkan Emil Blonsky pada waktu itu. Jadi dia ini meminta bantuan Emil Blonsky ya untuk pelatihannya menjadi Sorcery Supreme dan salah satunya harus bisa bertarung dengan lawan yang sepadan, yaitulah si Abomination. Jen pun berkata bukan dia yang hendak menghukum Abomination, tapi para anggota dewan yang sepertinya akan bermasalah jika ada terus video ini. Wong pun berkata bahwa dia tidak akan mau menggunakan sihir yang untuk menghapus ingatan orang-orang. Karena terakhir dipakai sihir itu, kekacauan pun terjadi. Nah ini tuh nge-mention dengan event Spider-Man No Way Home ya guys. Wong pun menyarankan untuk mengirim mereka ke Mirror Dimension atau Shadow Dimension. Shadow Dimension ini pertama kali baru disebut di sini ya. Kalau di film Thor Love and Thunder itu dimensionnya Shadow Realm. Namun She-Hulk pun berkata bahwa dia membutuhkan kesaksiannya si Wong saja di court atau persidangan. Terungkap ya bahwa si Dennis ini ternyata ditipu hampir $175.000 dan ini mengagetkan pengacaranya ya teman-teman. Namun setelah dia pergi, tiba-tiba mantan yang menipunya itu seorang peri yang bisa berubah bentuk, itu berubah bentuk jadi dirinya dan malah mengacau di sini. Jadi itu terlihat banget ya teman-teman bahwa orang-orang di dunia ini, di kantor ini seperti melihat Wong membuka portal, magic, sorcery supreme, shapeshifter seperti si peri elf dari New Asgard ini, mereka sudah nggak terkejut lagi ya dengan hal-hal aneh dan mystical seperti ini. Karena memang itu sudah jadi hal normal dan hal wajar banget di planet bumi, khususnya di kota New York atau di kota-kota di Amerika Serikat ini ya teman-teman. Jadi udah nggak ada tuh namanya rahasia-rahasia pahlawan super lagi, semuanya udah normal-normal aja ketika melihat hal seperti itu. Jen pun sampai di DODC untuk memulai persidangan pembebasan Emil Blonsky. Di sini terlihat reporter itu nge-mention tentang Avengers yang menolak keanggotaan She-Hulk. Aku masih bingung ya, kenapa para reporter dan orang-orang di sini masih nge-mention Avengers? Kan Avengers itu sudah bubar dan belum terbentuk lagi ya after event Endgame. Walaupun sih itu cuma rumor-rumor mereka-mereka saja. Oke, next terlihat bahwa persidangan sudah dimulai. Emil Blonsky segera disidang ditemani dengan 7 sahabat penanya atau pacarnya ya, yang cewek-cewek ini. Jennifer pun dengan sekuat tenaga ya membela Emil Blonsky dalam persidangan ini. Berbicara bahwa si Emil ini sudah sadar, spiritualnya juga sudah baik, ia pun bisa mengendalikan transformasinya, dan setelah dia keluar dari penjara, dia itu ingin mulai bisnis propertinya bersama dengan 7 sahabat penanya ini. Jadi pokoknya hal-hal yang baik dijelaskan di sini agar bisa membuat Emil Blonsky ini bebas ya teman-teman. Dengan menghadirkan 4 saksi mata yang bersaksi bahwa Emil Blonsky sifatnya ini sudah baik ya. Ada seorang prison counselor, librarian, prison guard, semuanya itu membela Abomination. Di saat-saat terakhir ketika para dewan juri ini membahas tentang pelarian Emil Blonsky yang tersebar dalam video ini, Wong pun datang ya, telat dia membuka portal di persidangan ini. Ia pun memberikan statement dan kesaksiannya bahwa sebenarnya ia meminta Emil Blonsky untuk pergi dari penjara itu, bukan si Emil Blonsky sendiri yang ingin kabur. Di persidangan si Dennis, ternyata si elf atau peri ini bernama Runa ya, seorang putri diplomat Asgard yang kini menjadi New Asgard. Lucu banget ya, si Runa ini menggunakan pidatonya Thor yang
inspiratif tentang Asgard itu bukanlah tempat melainkan orang-orangnya, dan ini di-stopkan oleh hakim karena itu tidak diperbolehkan. Akhirnya persidangan pun berlanjut dengan penolakan mosi pembatalan oleh pihaknya si Runa ini. Bahkan si Runa ini berubah menjadi hakim dan malah membuat kekacauan. Statement yang dikeluarkan oleh Wong itu sangat bagus sekali ya, seperti berpidato dengan sangat serius dan fokus, dan ini menguatkan posisi Emil Blonsky. Namun tiba-tiba dia ini transformasi menjadi Abomination ya, membuat terkejut para dewan dan juri. Sebenarnya dia cuma ingin menunjukkan bahwa dia bisa mengendalikan transformasinya. Setelah melalui pemikiran yang panjang, akhirnya para dewan dan juri ini memutuskan untuk boleh membebaskan Emil Blonsky ya teman-teman. Wong pun sebenarnya mau ditanyain ya, kenapa dia ini melakukan tindak kejahatan dengan ngebawa kabur Abomination, tapi dia langsung kabur gitu aja, karena dia kan hebat banget ya, mana bisa mereka ngapa-ngapain. Jen pun membantu persidangan si Mr. Dennis ini dan akhirnya memenangkan. Akhirnya si Runa ini dihukum 60 hari dan harus membayar denda dengan scammer atau penipuannya itu. Singkat cerita, Jennifer Walters pun menerima salah satu interview dari televisi ya teman-teman, setelah banyak menolak. Dan ketika malamnya, ketika pulang kerja, dia ini diserang oleh Wrecking Crew yang sebenarnya orang-orang manusia biasa, tapi mencuri barang-barang kru constructionnya dari New Asgard yang memang memiliki kekuatan magis gitu guys. Episode keempat ini dibuka dengan menunjukkan seorang penyihir bernama Donny Blaze yang sedang melakukan show atau pertunjukan ya di sebuah tempat atau rumah mistiknya. Dia mempertunjukkan tentang show magic The Ancient Art of Levitation. Jadi dia melayang gitu guys. Donny Blaze ini memiliki nama belakang yang sama ya dengan namanya Ghost Rider Jonathan Blaze atau Johnny Blaze. Jadi ini mungkin bisa di easter egg kita ke Ghost Rider guys. Tapi pertunjukan Donny Blaze ini seperti membosankan dan membuat orang-orang lain itu males menontonnya ya, karena memang dia ini agak kurang berbakat gitu. Terlihat dia ini seperti mengeluarkan percikan api gitu, dan poster promosi namanya Donny Blaze juga berdesain seperti Ghost Rider api gitu. Bahkan dia memakai kalung rantai dan cincin-cincin yang mirip banget dengan Ghost Rider. Terlihat di sini salah satu kalungnya itu berbentuk kepala Khonshu, tengkorak Khonshu kayaknya ya. Ia pun memanggil Madison sebagai volunteer untuk ikut dalam pertunjukan sihirnya di depan, tapi masih membosankan. Akhirnya dia mengeluarkan sling ring atau cincin seling khusus kepunyaan sorcery di kamar Touch, dan ini menunjukkan bahwa dia ini dulu adalah muridnya si Wong juga, atau murid Ancient One di kamar Touch. Di sini portalnya itu terbuka agak susah ya, karena memang dia tidak berbakat, namun sukses menghibur para penonton. Si Donny ini nggak tahu ya, dia itu ngebuka portal ke dimensi atau dunianya Goblin. Terlihat di situ ada monster Goblin kepalanya dipenggal. Di Kathmandu, Nepal, aku suka banget ya melihat keseharian Wong ini sebagai manusia normal, bukan seperti sorcerer supreme gitu guys. Jadi dia sedang nonton TV dan tiba-tiba si Madison ini jatuh dari portal yang dibuka oleh si Donny Blaze. Sambil memegang jantung, dia pun berkata ya di mana dia berada. Padahal sebelumnya dia itu sedang ada di dimensi Goblin. Karakter Madison ini juga sama ya aku ngelihatnya, seperti mirip dengan karakter mutant Madelyne Pryor yang seorang Goblin Queen. Alih-alih namanya Madelyne diganti Madison oleh Marvel. Dia juga berkata Goblin, Phoenix. Jadi gitu deh. Memegang jantung, terlihat Madison ini kayaknya punya kekuatan juga ya, bisa mencabut jantung Goblin. Madison diselamatkan oleh Talking God atau kambing yang bisa bicara. Dilihat di kredit scene, kambingnya ini berwarna hitam bermata merah, bernama Jake. Dan juga Madison lagi mabuk, mungkin dia nggak tahu itu apa. Ia diselamatkan dari lubang lahar api dengan menukar 6 tetes darahnya. Jadi kayak Donny Blaze, Madison ini tuh kayak penggambaran duplikat versi KW-nya karakter-karakter Ghost Rider atau Madelyne Pryor, atau juga bisa memiliki hubungan saudara atau keluarga. Wong pun menyadari bahwa ini semua biang kerok Donny Blaze, si penyihir murahan. Mereka berdua pada akhirnya pun malah nonton series The Sopranos yang rilis tahun 1999. Next dilanjutkan Jennifer Walters yang ngomong sama kita ya, dimana dia berkata, pasti kalian senang kan bertemu dengan Wong. Ayah Jennifer Walters mencoba untuk melindunginya setelah di episode kemarin dia ini diserang oleh 4 orang laki-laki atau The Wrecking Crew, dan ayahnya kesal dia tidak melapor ke polisi. Nah di sini Jennifer berkata, percuma lapor polisi tidak akan ditanggapi. Wow, sangat ngena banget ya kalimat Jennifer ini. Di kantor GLKH, She-Hulk atau Jennifer Walters itu menyelesaikan untuk daftar di aplikasi Tinder pencari jodoh. Wong pun datang kepada Jennifer Walters untuk mensomasi Donny Blaze yang sudah menyalahgunakan kekuatan dari sling ring atau mystic art untuk dipertontonkan sebagai pertunjukan murahan. Donny Blaze merupakan mantan penyihir di kamar Touch. Dia ditendang atau diusir 1 minggu setelah dia melakukan kekacauan. Wong kesal di mana Donny Blaze menggunakan kekuatan suci dari sling ring dan sorcery kamar Touch untuk membuka portal ke berbagai dimensi dan mengirim volunteer orang-orang yang terlibat dalam pertunjukan murahannya untuk senang-senang, salah satunya di dimensi Goblin itu. Wong ingin Jennifer Walters untuk menuntut si Donny Blaze ini agar sebagai contoh bahwa kekuatan mystic art itu tidak bisa digunakan untuk main-main. Jadi Wong
Wong ini tidak mau main hakim sendiri gitu ya guys, langsung persekusi si Donny Blaze ini. Jadi dia melalui superhuman law di GLKH-nya dengan She-Hulk. Tentu ini hal yang baru dan berbeda ya dengan kebanyakan film superhero lainnya yang biasanya kalau ngelakuin kesalahan itu langsung didatangin, langsung diberi pelajaran lah ya si Donny Blaze ini oleh si Wong. Tapi di sini kita harus melewati hukum dulu sesuai tata aturan. Kayak terlalu lama gitu ya, langsung aja disikat, langsung diambil itu sling ringnya. Udah deh, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman yang jadi pertanyaan, alasan si Donny Blaze ini selamat dari incaran Mordo yang ingin mengambil semua kekuatan penyihir seperti Pangborn, itu karena si Donny Blaze ini nggak terlalu bisa sihir itu ya. Jadi dia cuma pakai sedikit-sedikit aja. Kalau si Pangborn itu dia bahkan bisa membuat kakinya berjalan lagi. Namun yang membuat Jen susah menuntut Donny Blaze, itu tidak ada perjanjian hitam di atas putih menurut buku American Law atau hukum Amerika. Tapi She-Hulk akan berusaha sekuat tenaga ya untuk bisa mensomasi apa yang diinginkan oleh si Wong ini kepada Donny Blaze. Di sini Wong juga nge-mention tentang Book of Vishanti atau kitab Vishanti, mengingatkan kita dengan Multiverse of Madness. Karena memang secara timeline Multiverse of Madness itu terjadi duluan, baru deh She-Hulk ini terjadi. Di cafe Legal East, Jennifer Walters dan Nikki itu sedang mempersiapkan dokumen-dokumen Wong dan Emil Blonsky. Nikki di sini juga mengaplikasikan Tindernya si Jennifer Walters ini yang sangat membosankan ya, biar dia match dengan banyak jodohnya. Untung aja ada si Nikki ini yang mencairkan suasana. Di hari berikutnya, akhirnya Wong dan She-Hulk itu menemui Donny Blaze di Castle Mystic-nya. Di ruangan ini mereka pun bertemu ya, dan memperingatkan Donny Blaze untuk tidak mempraktekkan sihir sorcery mystic art kamar touch untuk pertunjukan senang-senang. Namun Donny Blaze menolak, katanya emang sihir itu ada copyright-nya, ada hak miliknya gitu. Wong pun hampir mengeluarkan kekuatannya, namun dihentikan oleh Jennifer Walters dan menuntut Donny Blaze untuk bertemu nanti di persidangan. Wong pun membalas ya dengan trik mengeluarkan bola dari mulutnya. Ini lucu banget ya teman-teman. Coba di sini ada Agent Jimmy Woo atau Agent Woo ya, atau juga Scott Lang. Sama-sama deh mereka berempat ini mempraktekkan magic art. Trik sulap mereka pasti lucu banget. Dan kalau diperhatikan ya, di ruangan Donny Blaze ini sangat banyak barang-barang antik seperti di Sanctum Sanctorum ya teman-teman. Dan kalau bisa dilihat, ini Castle Mystic-nya ini punya Cornelius P. Willows atau si bapak ini guys. Namanya tertulis di awal dan di meja. Jen pun memulai ya dengan matcher Tinder pertamanya, dan itu sangat tidak berjalan dengan baik ya teman-teman. Dia ditinggal dan bahkan harus dia yang bayar. Hari persidangan dengan Donny Blaze pun tiba. Di sini scene-nya itu sangat intens dan kompleks banget. Donny dituntut untuk tidak mempraktekkan lagi pertunjukan sihirnya menggunakan magic art-nya kamar touch itu ya teman-teman. Namun dia tetap masih bisa nih mempraktekkan sihir itu karena didukung oleh keputusan dari hakim dan menunda persidangan ini lagi. Padahal ini tuh kayak simple banget ya, ambil aja sling ringnya, selesai deh. Karena kan sling ring itu juga miliknya Sorcery Supreme dan kamar touch. Namun di sini kita dibawa ke point of view yang berbeda, yaitu berdasarkan hukum yang memang sangat berdasar dengan tata syarat dan aturan, sehingga nggak bisa main hakim sendiri. Dan di sini tuh kayak kompleks dan keren banget. Jennifer pun menghadirkan saksi mata Madison yang bisa menguatkan tuntutan mereka bahwa apa yang dilakukan Donny ini berbahaya. Dengan sedikit mabuk, dia pun memberikan statementnya. Madison berkata, ia dikirim ke Fireland oleh Donny. Ia kabur dengan membuat perjanjian dengan iblis bernama Jake. Ia pun selamat dengan portal yang terbuka di ruangan Wong. Madison juga berkata, ia merasa seram dan seru gitu ya mengikuti pertunjukannya si Donny Blaze. Nah, pihak Donny Blaze pun melakukan pembelaan bahwa seni sulap mereka itu tidak berbahaya dan malah menghibur orang-orang. Mereka melakukan hal-hal konyol juga ya guys. Kesal, Wong pun berkata dengan nada heroic speech atau pidatonya bahwa penyalahgunaan sihir atau mystic art akan sangat berdampak besar kepada kerusakan di realitas dan alam kita. Batas-batas antar semesta atau universes tidak boleh hancur. Apa yang dilakukan Donny Blaze bisa perlahan menghancurkan kehidupan jika tidak dihentikan. Donny Blaze pun terlihat mendapat motivasi jahat ya dari pidatonya Wong ini. Jadi apa nih nantinya si Donny Blaze ini? Hakim pun akhirnya memutuskan sidang ini ditunda dan harus ditinjau ulang ya mosi tuntutannya si Jen dan Wong ini, dengan tetap membolehkan Donny Blaze melakukan praktek seni sulapnya. Sidang pun berakhir dengan ditunda. Wong berkata ia mau mengirim Donny Blaze ke Mirror Dimension, namun dihentikan Jennifer. Di rumahnya Jennifer Walters kesal ya, nggak ada Tinder yang match sama dia. Akhirnya dia buat akun baru dengan wajah She-Hulk. Di sini dia ternyata dapat match banyak banget. Dan dimulailah ya pencarian jodoh She-Hulk. Dia bertemu dengan banyak orang di Tinder ya, tapi cuman match sama satu laki-laki dokter. Cuman ada satu laki-laki yang baju hitam ini yang mencurigakan ya guys ya. Dia tuh kayak penasaran banget ya. Bahkan dia ngomong gimana caranya bisa menembus kulitnya She-Hulk ini, sama seperti Working Crew di episode kemarin yang mencoba mengambil darahnya Jennifer Walters untuk menciptakan pasukan-pasukan Hulk. Jadi dia ngomong vibranium bisa tidak untuk menembus kulitmu. Nah ini tuh kayak
Profesor X mungkin dia ini ya, kepala atau yang penjahatnya di series She-Hulk ini, bosnya Wrecking Crew yang menyuruh mereka untuk mengambil darah She-Hulk. Beralih ke pertunjukan Donny Blaze, ternyata dia ini membuka portal yang salah ya, mengeluarkan seekor merpati yang bertelur monster yang bisa terbang gini ya guys ya. Cepat banget mutasi dan besarnya itu, menyerang para penonton dan membuat kekacauan di pertunjukan. Donny pun segera meminta bantuan Wong untuk mengusir monster-monster ini. She-Hulk yang waktu itu sudah bertemu dengan jodohnya atau matchernya di Tinder, sedang ngobrol bareng di rumahnya, diinterupsi oleh Wong ya, langsung membuka portal untuk minta bantuan dia mengusir monster-monster ini. Wong pun segera membuka portal lagi ya untuk mengusir monster-monster ini dengan gunung salju di Siberia. Ini tuh aku agak bingung ya, kalau misalnya dibuang lagi ke tempat lain, bukannya mereka akan tetap hidup ya monster-monster ini? Atau mungkin ini dimensi S yang lain? Terlihat di sini sarang mereka itu dimensi kelelawar, ngeri banget. Jumlahnya ribuan, banyak banget. Pun membantu ya menghancurkan monster-monster ini dan membunuh mereka yang terus bermutasi menjadi monster yang lebih besar lagi. Dan Donny pun akhirnya menyerah ya, ia pun menerima somasi dari She-Hulk dan Wong. Dan semuanya pun teratasi. Cuman ya itu, nasib si monster yang dibuang ke tempat lain itu gimana ya, nggak dijelasin juga. Next Jen pun melanjutkan kencannya yang selalu tidak berakhir dengan baik. Dia pikir akan bahagia dengan dokter ini. Ia pun mendapatkan surat dari kurir yang menyatakan tuntutan dari influencer superhuman yaitu Titania, yang menuntutnya terhadap merek dagang menggunakan kata She-Hulk. Dan episode keempat dari She-Hulk ini pun berakhir ya teman-teman ya, ditutup dengan post credit scene Wong dan juga Madison yang sedang nonton bersama series gitu. Melanjutkan episode kemarin, jadi ini akan ada perselisihan ya antara hak cipta namanya She-Hulk oleh si Titania. Ternyata sudah dia daftarkan ke produk dagangnya, yaitu seperti make up dan skincare. Scene awal dibuka dengan menampilkan iklan dari Titania, yaitu She-Hulk Skincare. Jennifer Walters pun terkejut ya melihat iklan tersebut di televisi. Bahkan iklan Titania, iklan skincare-nya She-Hulk ini juga ada di reklame-reklame di jalan. Dan ini tentunya membuat Jennifer Walters itu terkejut ya. Di rumahnya dia pun dikejutkan dengan sepupunya Chad yang membawa banyak sekali produk kosmetik Titania ini untuk dimintai tanda tangan Jennifer. Dia pikir itu produk original dari Jennifer. Jennifer dan Nikki pun akhirnya datang ya ke tempat opening penjualan produk dari Titania ini. Rame banget orang-orang ya teman-teman, ingin bertemu langsung Titania dan meminta tanda tangannya. Karena kan sebelum dia juga jual produk She-Hulk kosmetik ini, dia juga merupakan influencer dan terkenal. Di sini akhirnya finally mereka screen time bareng ya teman-teman ya, dalam satu scene antara Jennifer dan juga Titania. Terjadi perbincangan antara mereka berdua, namun tetap Titania tidak mau melepaskan nama She-Hulk. Perlu kalian ketahui ya teman-teman bahwa Titania ini bernama asli Mary McParren, merupakan manusia super hasil eksperimennya Dr. Van Doom. Kembali ke kantor pengacara GLKH, di sini She-Hulk dan Nikki masih membicarakan tentang Titania yang memakai nama She-Hulk. Di sini Jennifer Walters seperti nggak peduli ya akan nama She-Hulk ini, tapi padahal dia sangat peduli akan nama She-Hulk itu karena sebenarnya dia sudah menikmati dan nyaman. Ketika sedang melihat produk-produk Titania, Nikki pun dikejutkan ya dengan Park yang meminta bantuannya untuk ikut bersamanya dalam perilisan sneaker terbatas The Iron Man 3. Nah, jadi dia tuh butuh bantuan Nikki untuk dapat 2 pasang gitu. Bahkan Park menawarkan salah satu koleganya bernama Alonso yang bisa membuat pakaian khusus gitu ya, yang diminta Nikki untuk dibuatkan ke She-Hulk atau si Jennifer Walters. Dan masih terlihat lagi ya, Jennifer ini kayak kepikiran gitu ya dengan Titania yang mendaftarkan nama yang menjadi She-Hulk. Oke, kita kembali ke scene Nick dan Park yang dimana mereka sudah melancarkan rencana mereka untuk mengcustom, membuat kostum khusus untuk Jennifer ketika dia bertransformasi menjadi She-Hulk. Jadi mereka pergi ke tempat sebuah cafe boba yang memang itu tempatnya si Alonso atau sang desainer kostum pahlawan super. Nah, di sini mereka agak susah ya bertemu dengan si Alonso ini karena memang eksklusif banget. Bahkan mereka harus membeli beberapa merchandise seperti baju-baju Avengers, mainan palu, mainan Shield Captain America untuk bisa bertemu dengan Alonso dan mendapatkan appointment, janjian untuk mendiskusikan mau bagaimana desainnya. Nah, jadi intinya mereka berhasil lah ya untuk membuat appointment ini dan mendapatkan kostumnya She-Hulk untuk si Jennifer Walters. Kembali ke kantor GLKH, atasan She-Hulk atau Mr. Holden Holloway ini menyayangkan ya dengan Titania yang melakukan promosi-promosi aneh tentang nama She-Hulk. Jadi kayak menciderai kantor law firm GLKH itu sendiri. Dan Jennifer diminta untuk menyelesaikannya dengan bantuan salah satu pengacara di GLKH yaitu Amelia untuk mendampingi Jennifer Walters. Karena memang dia ini sudah dituntut ya oleh si Titania ini, sehingga nanti pastinya mereka akan bersidang. Amelia pun bertanya kepada Jennifer kenapa dia tidak mendaftarkan julukan She-Hulk sebagai hak kepemilikannya. Jennifer pun berkata, apakah Dr. Strange
harus mendaftarkan namanya, atau Thor juga harus mendaftarkan namanya. Perlu diketahui ya, itu memang nama aslinya, bukan julukan. Sehingga kalau di mata hukum, Titania ini benar, sehingga Jennifer itu salah ya, karena dia yang mendaftarkan pertama nama She-Hulk itu. Akhirnya persidangan antara Titania dan She-Hulk tentang hak kepemilikan nama She-Hulk itu dimulai ya teman-teman ya. Titania mengejek Jennifer Walters dengan sebutan Shrek. Shrek ini tuh memang betulan diejek oleh netizen di Twitter ya, waktu pertama kali trailer She-Hulk itu keluar ya, dimana mukanya She-Hulk ini CGI-nya jelek banget dan mirip dengan Shrek Fiona. Amelia pun membela ya bahwa sebenarnya nama She-Hulk merupakan nama yang disematkan orang-orang kepada Jennifer Walters awalnya, karena memang digunakan untuk hal kebaikan dan juga dia ini kan adalah seorang pengacara, dan Titania mengambil keuntungan dari nama tersebut untuk menjual produk-produk kosmetik dagangnya yang belum bersertifikat Badan POM itu. Pengacara Titania juga membalas bahwa memang dari awal Jennifer ini tidak menyukai namanya. Ada sebuah video gitu. Namun Amelia menampilkan cuplikan tentang Jennifer Walters yang berkata bahwa masyarakatlah yang menamai dan melabeli namanya menjadi She-Hulk, sehingga She-Hulk sudah terkenal dengan Jennifer Walters jauh sebelum Titania mendaftarkan nama itu ke merek dagang. Dan jadi persidangan pun ditunda dulu. Jadi sebenarnya konfliknya ini hanya cuman seperti itu aja ya, yang masalah nama dagang ini ya. Agak sedikit aneh ya teman-teman ya. Aku lebih suka konflik di episode sebelumnya sih daripada yang ini. Akhirnya Nikki dan Jennifer Walters pergilah ya ke tempat perancang desain kostum superhero itu. Aku nggak tahu ya ini scene-nya seperti apa, tapi ya agak rada membosankan sih teman-teman ya. Jadi intinya mereka berdua ini pergi ke perancang ini untuk membuat kostum She-Hulk. Next, di hari berikutnya persidangan antara Titania dan Jennifer Walters pun dilanjutkan kembali ya guys. Di sini akhirnya She-Hulk membawa beberapa orang-orang yang akan mendukungnya bahwa ia memang menggunakan nama She-Hulk sebagai identitas pribadi, bukan untuk eksploitasi barang produk, yaitu teman-teman kencannya di Tinder di episode kemarin. Kocak dan komedi banget sih ini. Mereka semua ini memberikan kesaksian yang membenarkan dan mendukung Jennifer Walters lah yang pertama kali menggunakan nama identitas She-Hulk. Dan akhirnya hakim pun memutuskan bahwa She-Hulk dan Amelia lah yang memenangkan persidangan ini, dan nama She-Hulk itu memang identitasnya Jennifer Walters. Titania pun terlihat sangat kesal sekali ya dan berkata ini belum berakhir. Namun salah satu teman kencan Jennifer Walters berkata ya belak-belakan bahwa sebenarnya dia itu suka kepada She-Hulk saja dan suka kencan sama She-Hulk saja. Tapi kalau sudah berubah menjadi Jennifer Walters, dia nggak suka. Dan ini sedikit membuat sakit hati Jennifer. Menurut aku ini yang paling penting ya kayaknya di episode ini ya, dimana sebenarnya superhero itu terkadang identitas aslinya itu tidak diinginkan oleh orang-orang ya. Kebanyakan masyarakat, orang-orang penggemar ingin melihat sosok mereka yang jadi superhero itu dan mengabaikan sosok asli identitas mereka. Namun Amelia pun akhirnya menenangkan Jennifer. Akhirnya Amelia dan Jennifer Walters ini pun minum bareng ya teman-teman ya. Dan hubungan mereka pun yang tadinya itu agak awkward sekarang jadi teman. Jennifer pun akhirnya berkunjung ke tempat perancang kostum superhero itu dan mengambil pesanannya. Dan ternyata ada Easter egg ya guys ya. Matt Murdock atau Daredevil itu membuat kostumnya juga dengan perancang yang sama. Terlihat di sini ada helmnya ya guys ya, berwarna kuning metalik, karena memang di series ini kostum Daredevil atau Matt Murdock itu nanti akan klasik seperti di komiknya, berwarna merah kuning. Dan episode ini pun berakhir ketika Jennifer Walters berada di rumahnya bersama Nikki. Ternyata dia ini mendapatkan undangan ya dari salah satu temannya untuk ke pernikahan temannya itu. Nah, si Jennifer Walters ini disuruh jadi bridesmaid gitu, dan dia menggunakan busana-busana yang sudah dirancang oleh perancang busana superhero bernama Luke di episode kemarin, yang juga merancang busananya Daredevil Matt Murdock. Dan juga kalau kalian perhatikan, Luke ini juga merancang busananya The Frogman ya, dan kayaknya juga Donny Blaze guys. Oke, jadi nama temannya ini bernama Lulu dan dia sudah tahu keluarga Jennifer Walters ini. Jennifer juga akan menjadi bridesmaid di sini. Akhirnya Jennifer Walters pun sampai ya di pernikahan temannya ini dan dia bertransformasi menjadi She-Hulk. Namun temannya ini tidak suka ya dia berubah menjadi She-Hulk karena seluruh perhatian tertuju pada Jennifer Walters. Padahal kan ini pernikahannya. Di kantor law firm GLKH, Miss Mallory itu sedang menangani sebuah kasus tentang perceraian dari Mr. Immortal. Mr. Immortal bernama asli Craig Hollis, pertama kali muncul dalam komik West Coast Avengers volume 2 isu 46 tahun 89. Jadi dia ini superhero ya guys, makanya dia ditangani oleh GLKH. Mr. Immortal ini berkata ya bahwa kehidupan pernikahannya itu tidak pernah sukses gitu, dan salah satunya ketika dia bercerai, dia itu menjatuhkan dirinya atau bunuh diri ya, lompat dari atas gedung gitu. Tapi katanya dia ini nggak akan pernah bisa mati karena dia immortal, dan ini mengejutkan Nikki dan Mallory. Dan apa yang dilakukan Mr. Immortal ini memicu perdebatan antara Nikki dan Mallory. Melihat mereka berdua ini berdebat, si Mr. Immortal ini malah kesal ya. Dia malah
malah menjatuhkan dirinya langsung keluar jendela menuju ke bawah ya, dari atas gedung kantornya Mallory ini. Namun ya benar seperti apa yang dia katakan, dia tidak mati ya walaupun sudah terhantam kendaraan mobil pribadi di bawahnya. Kembali ke pernikahan temannya Jennifer Walters, di sini dia tuh kayak ditanyain ya apakah dia sudah punya pasangan atau sudah ada jodoh. Jadi kayak sangat penasaran banget ya dengan si Jennifer Walters ini. Dan ternyata si Titania juga diundang ya dalam pernikahan ini. Jadi kalau aku lihat si Titania ini selalu mengganggu si Jennifer Walters ya. Dia ini mungkin kayak geram gitu sama dia, dan selalu mengganggu Jennifer Walters ya kemanapun dia berada, si Titania ini. Dan ternyata ia juga diundang ya oleh temannya Jennifer si Lulu ini, dan membuat Jennifer merasa sangat kesal dan ia pun pergi. Jennifer pun berbincang-bincang ya dengan salah satu laki-laki di sana. Dia malah disuruh bersih-bersih oleh temannya ini, kurang ajar. Kembali ke kasusnya si Mr. Immortal ini tentang kasus perceraiannya di GLKH. Ternyata di sini banyak ya istri-istrinya itu ada 5 orang lebih. Bahkan si Mr. Immortal ini memalsukan kematiannya, identitasnya untuk bisa divorce atau bercerai dengan istri-istrinya ini. Dan ini memberatkan kasusnya ke dia, dan Mallory sangat kesal di sini. Jennifer pun dan juga teman-temannya akhirnya memakai ya kostum gaun bridesmaid mereka yang berwarna pink ini. Dan terungkapnya ternyata si Jonathan itu atau orang yang mau dinikahkan oleh si temannya itu adalah seekor anjing ya teman-teman ya, sangat gila sekali. Chad, sepupunya si Jennifer, juga menjadi DJ ya di pesta pernikahan yang aneh ini. Pusinglah kepala si Jennifer ini, dia malah happy-happy aja dan joget-joget saja. Kembali ke kasus Mr. Immortal yang hendak bercerai di kantor GLK itu, akhirnya semuanya selesai ya. Istri-istrinya itu dapat kompensasi sesuai dengan porsi mereka masing-masing ya teman-teman ya. Di sini kemampuan Nikki dan Mallory terlihat jelas ya bahwa mereka ini memang seorang lawyer dan firma yang profesional banget. Salah satu undangan di sini bernama Josh itu selalu mengikuti Jennifer Walters ya, dan mengajak dia ngobrol. Sepertinya dia ini tertarik dengan Jen. Karena masih mabuk, Jennifer Walters pun muntah akhirnya ya. Dan Titania datang lagi untuk mengganggu Jennifer Walters dengan memukulnya. Titania ini kayak nggak ada kerjaan gitu ya teman-teman ya. Motifnya ini kurang kuat gitu ya untuk menyerang si Jennifer. Walaupun dasarnya dia ini menyerang juga karena masih kesal karena kalah di persidangan episode yang lalu. Titania berkata kepada Jennifer bahwa semuanya ini tidak pantas ya untuk Jennifer. Kekuatan, famous atau terkenal itu, bahkan hal-hal itu kan tidak disukai oleh si Jennifer. Kenapa harus ia yang dapat? Jadi si Titania ini masih cemburu. Titania pun memaksa Jennifer untuk berubah menjadi She-Hulk sekarang juga. Namun ternyata tidak bisa ya, karena si Jennifer ini masih mabuk. Namun karena terus dipaksa dan sudah geram dengan tingkah lakunya Titania yang selalu mengusiknya, akhirnya Jennifer Walters bertransformasi menjadi She-Hulk dan terjadi pertarungan antara dia dan Titania di pesta pernikahan ini, dan sedikit membuat kekacauan di sini. Titania pun akhirnya kalah ya, terkena pukulan dari She-Hulk ini dan membuat giginya itu, veneernya itu hampir patah. Di sini pun akhirnya dia kabur ya guys. Dikira akan dimarahin si Lulu, ternyata dia malah senang ada She-Hulk di sini. Agak aneh juga dia ini. Kemudian terlihat di website Intelligentsia itu video dari Mr. Immortal yang melompat dari atas gedung dan terjatuh di atas mobil. Dan juga terlihat di sini ada video berjudul Slutty She-Hulk itu. Kalau kalian tahu, Intelligentsia ini kalau di versi komiknya itu merupakan sebuah grup ya yang berisikan villain. Pertama kali muncul dalam komik Fall of the Hulks Alpha isu 1 tahun 2009 sampai dengan Infamous Iron Man. Intelligentsia ini berisikan orang-orang villain yang sangat jenius seperti MODOK, Leader, Wizard, Mad Tinker, Red Ghost, Trapstar, Claw, Super Apes atau Miklo, Piotr, dan Igor. Intelligentsia Group ini penting ya dalam komik World War Hulk, karena ketika Hulk berusaha kembali ke bumi untuk menyerang bumi, mereka menggunakan kekuatan gamma radiation dan juga cosmic energy untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Hulk itu ya. Jadi memang beberapa easter egg yang selalu ada di She-Hulk ini mengarahkan ke World War Hulk. Ternyata Nikki melihat ya di website Intelligentsia ini ada sebuah postingan tentang bagaimana cara membunuh si She-Hulk atau Jennifer Walters, dan juga postingan-postingan yang seperti mengancam dan menjelekkan Jennifer Walters di sini. Dan menurut Nikki ini sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Hal ini sangat mirip sekali ya dengan beberapa di episode kemarin. Working crew dan beberapa orang itu seperti ingin sekali ya mengambil darahnya si Jennifer Walters ini. Padahal hal itu tidak boleh dilakukan ya, karena menurut Bruce Banner darah Jennifer Walters ini sangat spesial sekali dan sangat bisa digunakan untuk membuat pasukan Hulk atau Hulk Army. Mallory pun berkata jangan kasih tahu si Jennifer Walters, karena menurutnya ini hanyalah hoax dan orang-orang yang ingin mendapatkan perhatian. Padahal hal ini beneran ya teman-teman. Namun seperti biasa Nikki ini nggak bisa menahan bibirnya ya, dia langsung cerita kepada Jennifer Walters tentang beberapa postingan di Intelligentsia yang hendak membunuhnya. Di tempat pernikahan si Josh dan Jennifer itu masih bersama, masih ngobrol bareng dan makan. Dan terlihat di sini ada yang mengawasi Jennifer ya dari sebuah layar, dan terlihat layar komputer
komputer di sini dan ada sebuah message atau pesan ya yang berasal dari karakter bernama Hulk King di sini. Ia mengirim pesan apakah kita sudah siap untuk ke rencana berikutnya atau next phase of our plan gitu. Rencana apa? Ya rencana untuk menyerang Jennifer dan ngambil darah dia. Episode ke-7 ini dibuka ya dengan hubungan Jennifer Walters dan juga Joss. Dan juga untuk durasi episode ke-7 ini lebih panjang ya daripada episode-episode kemarin. Terlihat di sini ya Jennifer Walters sangat bahagia sekali menjalin hubungan dengan Joss, di mana mereka hangout bareng dan pergi bersama, nonton bioskop, makan malam di food truck dan hal-hal yang membahagiakan lainnya. Terlihat di sini Joss sangat peduli sekali ya, berbeda dengan pasangan Jennifer Walters yang di awal kemarin ya guys, yang cuman suka sama She-Hulk saja namun tidak dengan Jennifer Walters. Bahkan sampai di law firm atau kantornya Jennifer Walters dia masih tetap teks sama si Joss ini. Dan ada Easter egg di bagian food truck makanan ini, ada sebuah barcode ya yang kalau kita scan itu akan membawa kita ke Marvel Comic Tales of Astonish, Ant-Man and the Wasp, memperkenalkan seorang karakter villain bernama Porcupine yang memang akan muncul di She-Hulk ini. Setelah Jennifer dan Joss one night stand, di sini Jennifer tidak dibalas lagi ya SMS dia ini. Dan sesampai di kantor GLKH, Nikki berkata bahwa Jennifer dapat award sebagai Female Lawyer of the Year. Jennifer pun masih sangat khawatir ya kenapa dia tidak membalas pesannya si Jennifer ini. Dia tidak ingin masa lalu hubungannya itu terulang kembali ya teman-teman, dan hanya mengambil manfaat dari dirinya. Ia masih menunggu ya si Joss ini menghubunginya, bahkan dari Jumat, Sabtu, Minggu ia tidak dihubung-hubungi lagi ya. Di pagi hari Jennifer Walters dihubungi Chuck Donnellan, petugas bebas bersyarat Emil Blonsky. Ia melaporkan ada alarm kerusakan dari alat inhibitor Blonsky, yaitu alat untuk menahan kekuatannya ya berubah menjadi abomination. Chuck meminta bantuan Jennifer Walters untuk bertemu Emil Blonsky dan melihat inhibitor itu. Dan seperti biasa ya di dalam mobil, si Jennifer Walters ini masih mengecek apakah Joss sudah membalas pesannya. Jennifer Walters dan Chuck pun akhirnya sampai ya di Summer Twilight, sebuah tempat semacam perumahan gitu di mana Emil Blonsky itu tinggal. Jennifer pun bertransformasi menjadi She-Hulk di sini, jaga-jaga jika abomination itu mengamuk atau Emil Blonsky tidak kooperatif. Namun ternyata inhibitornya itu baik-baik saja ya teman-teman. Segera setelah Jennifer Walters hendak pulang ya, mobilnya pun hancur ya terkena serangan oleh Man-Bull dan The Master atau The Eagle. Dua orang villain yang diceritakan di series ini sudah taubat dan menjadi orang baik. Terlihat ya dua orang ini memang memiliki kekuatan super, terkhususnya si Man-Bull ini ya teman-teman. Di komik nama asli Man-Bull ini bernama William Torrance dan merupakan super villain rivalnya Matt Murdock atau Daredevil ya. Sering sekali Daredevil ini memenjarakan Man-Bull ini atas tindak kriminalnya. The Eagle atau The Master atau El Aquila ini merupakan super villain yang bernama asli Alejandro Montoya. Dan El Aquila ini juga berkata ya bahwa dia ini bukan The Matador. Nah jadi The Matador ini juga sama villain juga di komik bernama asli Manuel Eloganto, dan mirip-mirip dengan dia ya perawakannya. Jadi kemarin waktu breakdown di awal ketika muncul di teaser trailer, aku pikir dia The Matador, ternyata bukan. Dia merupakan The Eagle atau The Master atau El Aquila. Emil pun berkata si El Aquila ini sedang mengalami krisis identitas ya, namun dia yakin bahwa dirinya adalah El Aquila. Dengan gaya khas bicaranya ala-ala Spanyol gitu ya. Aku suka banget sih bagian ini. Di sini terlihat El Aquila dan Man-Bull itu seperti rival namun teman ya teman-teman ya. Sama-sama villain yang sedang tahap penyembuhan, sama seperti Emil Blonsky juga di fasilitas ini. Namun di sini Jennifer tidak peduli ya dengan omongan mereka berdua ini dan masih kesal karena mobilnya rusak akibat pertarungan Man-Bull dan El Aquila. Akhirnya mobil Jennifer Walters diperbaiki dulu ya di sini, dan akhirnya Jennifer pun menghabiskan waktu hari Minggunya bersama dengan Emil Blonsky. Ia pun memperkenalkan tempat ini, di mana ada sebuah tempat di mana ia menawarkan konsultasi spiritual pribadi dari dirinya. Jennifer pun masih mencoba yang mencari sinyal untuk mendapatkan pesan dari si Joss itu, namun tak kunjung datang. Karena di tempat Emil ini tidak ada sinyal dan tidak ada wifi juga. Jennifer Walters pun mengelilingi ya Summer Twilight ini, wilayahnya Emil ini, untuk mencari sinyal dan tidak dapat. Dan sampailah dia ke sebuah ruangan yang dimana akhirnya dia mendapatkan satu bar sinyal, dan ternyata di sana sedang ada pertemuan dan sesi konsul yang sedang dilaksanakan oleh Emil Blonsky kepada 4 orang temannya. Di sini ada El Aquila, Man-Bull, Porcupine, dan Saracen. Saracen ini memiliki nama asli Muzaffar Lambert dan seorang super villain ya. Sedangkan Porcupine atau manusia landak ini julukannya memiliki nama asli Alexander Gentry. Sama ya, merupakan super villain dan pertama kali muncul di Comic Tales to Astonish yang bisa kita scan ya barcode-nya di awal episode tadi. Terjadi percakapan dan obrolan ya untuk sesi konseling ini bersama dengan Emil Blonsky, dan Jennifer Walters itu dikejutkan ya dengan kemunculan salah
satu working crew yang pernah menyerang Jennifer di awal episode bersama teman-temannya itu ya, yang hendak mengambil darahnya. Awalnya si Jennifer ini tidak ikut ya di sesi konseling ini, namun akhirnya dia ikut bersama dengan villain-villain lainnya. Di sini akhirnya laki-laki yang menyerang Jen ini pun menyadari ya kesalahannya dan meminta maaf. Tapi pembicaraan gak langsung ya untuk menginterogasi si laki-laki ini siapa dalang atau bos mereka. Pembicaraan malah beralih ke hubungan si Jennifer dan Josh ini ya, ketika Jennifer itu malah di ghosting dan tidak lagi diperdulikan oleh si Josh ini dan ditinggal gitu aja ya teman-teman, membuat semua teman-teman yang mendengarkan itu sedih, termasuk Jennifer itu sendiri. Sarasan berkata mungkin saja dia cuma ingin darahmu. Nah ini tuh kayak nge-easter egg ya, mungkin aja si Josh ini adalah salah satu villain atau otak dibalik orang-orang yang mau mengambil darahnya Jennifer Walters. Namun di sini Jennifer malah curhat ya, bahwa dia sangat kesal sekali ketika orang-orang hanya memperhatikannya ketika ia bertransformasi menjadi She-Hulk dan mengabaikannya ketika dia menjadi dirinya sendiri, yaitu Jen. Namun untungnya di sini ada Emil Blonsky dan teman-teman lainnya ya yang menyemangati Jennifer Walters ini agar tetap terus semangat walaupun ia belum bisa menemukan orang yang tepat untuknya. Ia disuruh untuk menghapus kontaknya Josh dan langsung pergi sauna. Namun agak aneh banget ya di sini ya, mereka tidak membahas lagi tentang siapa sebenarnya dalang atau bosnya si salah satu working crew yang sudah tobat di sini ya guys ya. Jadi di sini agak plot hole banget sih kalau menurut aku. Cuma memang di scene ini lebih mengedepankan dan ngedipkan lagi ya bagaimana hubungan antara Emil Blonsky dan Jennifer Walters itu sendiri yang sudah bukan lagi sebatas pengacara dan klien, namun lebih kayak ke keluarga gitu. Tapi scene yang di sini tuh cukup mengasyikkan ya, melihat sisi lain dari Emil Blonsky sebagai guru spiritual dan juga teman-teman super villain lainnya yang sudah taubat dan malah menyemangati Jennifer Walters. Dan akhirnya Jennifer Walters pun pulang ya membawa mobilnya yang rusak itu. Dan scene pun berpindah ke 3 hari sebelumnya ya, ketika malam terakhir dia bersama dengan Josh. Dan ternyata di situ si Josh ini sudah nge-scam ya, menyalin semua yang ada di HP-nya Jennifer Walters ke HP miliknya agar dia bisa pantau secara rahasia gitu ya guys. Dan Josh pun mengirimkan pesan kepada Hulk King sebuah 3 emoticon, yaitu jarum, serum, dan tanda sip. Tak lupa ya, ia pun mengambil gambarnya Jennifer Walters juga ya. Dan episode ke-7 ini pun berakhir ya teman-teman ya. Jadi untuk episode ke-8 ini dibuka dengan opening scene menampilkan Frogman atau Guard Frog atau juga Leap Frog. Jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai superhero Leap Frog yang sedang menghentikan pencurian atau perampokan TV LED oleh 2 orang perampok kriminal ini. Jadi perlu kalian ketahui ya, kalau kemarin trailer breakdown aku ngomongin kalau dia ini Frogman, itu ternyata salah ya. Ternyata ini namanya Leap Frog. Kalau di komik, Leap Frog ini nama aslinya Vincent Patilio dan Frogman nama aslinya Eugene Patilio. Jadi mereka sama-sama memiliki nama keluarga yang sama, yaitu Patilio. Jadi ini mereka satu keluarga ya, bapak dan anak. Bapaknya si Vincent Patilio, anaknya bernama Eugene Patilio. Nah jadi dia ini Eugene Patilio, tapi harusnya dia pakai nama Frogman ya kayak di komik. Namun dia di sini pakai nama ayahnya Leap Frog. Jadi mungkin ada perubahan ya dari MCU. Jadi ceritanya si Eugene Patilio atau Leap Frog ini mendatangi She-Hulk untuk membelanya ya, menuntut pembuat si kostumnya si Leap Frog itu, karena ketika dia menggunakan jetnya untuk terbang dan kabur menjauhi kriminal perampok itu, karena dia kalah bertarung dengan mereka, kelihatan dia ini masih amatiran ya jadi superhero-nya, malah terbakar kostum atau boot bagian bawahnya itu, yang diklaim oleh pembuat kostum superhero-nya akan mudah terbakar untuk suhu 480 derajat. Nah jadi dia merasa kayak ditipu gitu dari kostumnya ini, sehingga dia mau menuntut si pembuat kostum karena kasus cacat produksi, kelalaian, dan tidak sesuai dengan klaimnya, agar dia mendapat ganti rugi. Akhirnya di sini si Hulk tahu ya bahwa desainer itu adalah Luke Jacobson, khusus desainer baju superhero. Dan ini membuat si She-Hulk bimbang ya untuk menuntutnya, karena kan si Luke Jacobson itu adalah temannya yang membuatkan pakaian-pakaian untuknya ketika dia bertransformasi menjadi She-Hulk. Perlu kalian ketahui ya, di episode kelima ketika She-Hulk itu mengambil kostumnya di Luke Jacobson ini, terlihat ya di sini dia juga merancang kostumnya Daredevil, helmnya. Berikut juga ada Easter egg si Leap Frog atau Vincent Patilio ini juga di ruangannya Luke Jacobson. Jadi ceritanya 3 superhero ini sama ya tempat pembuatan kostumnya. Terlihat juga ya di sini bahkan Vincent Patilio atau Leap Frog ini dia punya jurnal atau bukunya tersendiri ya untuk mendescribing siapa dia sebenarnya. Jadi memang kalau soal superhero ini di dunia si She-Hulk atau Marvel ini sudah hal umum banget. Jennifer pun menghadap ke keatasannya ya untuk melimpahkan kasus si Vincent Patilio ini ke Puck atau temannya itu, karena dia nggak mungkin ya menuntut temannya sendiri. Holden
Holloway berkata kita tidak boleh mengecewakan keluarga Patilio, khususnya Mr. Patilio Senior atau bapaknya si Eugene Patilio, yaitu si Vincent Patilio, karena mereka sudah melepaskan dan teken kontrak ya untuk She-Hulk menjadi pengacaranya Eugene Patilio. She-Hulk masih kekeh ya tidak mau menuntut Luke Jacobson, karena si Luke ini jugalah yang membuatkan gaun untuk She-Hulk di acara gala atau seperti Met Gala itu ya. Persis mirip seperti yang dikatakan Nikki di episode kemarin kalau si Jennifer Walters ini memenangkan award Female Lawyer of the Year. Holloway pun menyarankan She-Hulk untuk bertemu langsung Luke Jacobson ya untuk ngobrol-ngobrol dulu biar tidak ada tuntutan. She-Hulk berkata kepada Luke bahwa dia disewa oleh kliennya yang terluka akibat kostum yang dia jual. Luke pun di sini marah ya, dia berkata dia tidak pernah menjual kostum yang rusak dan memblokir dan ngeblacklist si She-Hulk ini dan merobek gaun yang sedang dia kerjakan untuk She-Hulk. She-Hulk pun pergi ya dan berkata sampai berjumpa di persidangan. Terlihat di scene ini ada satu kostum yang dibuat juga ya oleh Luke Jacobson ini, kostum perempuan. Kostum siapa ini ya guys? Penasaran banget. Dan hari-hari yang ditunggu pun tiba ya, sampailah mereka di hari persidangan antara She-Hulk, Eugene Patilio, dan Luke Jacobson. Dan yang membuat surprise sekali di sini ya guys ya, pengacaranya Luke Jacobson itu adalah Matt Murdock atau Daredevil from Hell's Kitchen. Wow, keren banget ya. Akhirnya Matt Murdock on screen lagi ya di MCU setelah kemarin on screen di Spider-Man No Way Home. Kasusnya Peter Parker aja bisa sangat mudah ya diselesaikan dia, apalagi kasusnya Luke Jacobson ini. Wajar sih dia jadi pengacaranya Luke, kan si Luke ini juga yang ngebuat kostumnya Matt Murdock. She-Hulk pun melihatnya dengan tatapan yang sinis ya dan berkata, "Who is this asshole?" Siapa dia ini? Matt Murdock segera ya dengan lantangnya menolak mosi dan juga tuntutan dari pihak She-Hulk dan Eugene Patilio. Terjadi perdebatan ya antara She-Hulk dan Matt Murdock di sini tentang anonimitas yang dilakukan oleh Luke Jacobs ini dalam menjalankan bisnis pembuatan kostum pahlawan supernya, yang membuat pihak She-Hulk ini susah ya nge-tracking orang-orang klien-klien dari Luke ini yang sudah membuat kostum pahlawan super di tempatnya untuk tahu ya testimoni atau mungkin ada barang cacat dan cedera lainnya. Matt berkata bahwa Sokovia Accords itu sudah dicabut. Sokovia Accords ini mengacu dan nge-refer ke film Captain America Civil War, di mana tindak tanduk pahlawan super itu harus diawasi, disupervisi dengan sangat ketat ya. Kata si Matt ini sudah dicabut, artinya semua orang sudah bebas sekarang, termasuk menganonimitaskan bisnis kostum pahlawan supernya si Luke Jacobson ini. Jadi itu maksudnya. Jadi Sokovia Accords itu kan banyak banget ya guys ya, tebel banget. Intinya sih ya untuk pemerintah itu mengawasi supervisi semua Avengers dan superhero sih pada waktu itu. Mungkin di dalamnya banyak pasal-pasal dan perintilan lainnya terkait kostum pahlawan super lainnya juga mungkin, yang nggak sempet dibahas detail per butir pasalnya itu di film Captain America Civil War. She-Hulk di sini tetap kekeh ya untuk mengungkap informasi-informasi kliennya si Luke Jacobson termasuk dia sendiri. Namun Matt Murdock berkata ia menolak sekali hal itu karena bisa mengakibatkan bahaya bagi kliennya dan orang-orang yang bekerja sama dengannya. Tentunya di sini Hakim Priest setuju dengan apa yang dikatakan Matt Murdock dan menolak apa yang diminta oleh She-Hulk. Eugene Patilio pun di sini panik ya dan dia mengeluarkan kostum dan juga jetnya itu. Segera Matt Murdock mencium bau dari bahan bakar bensin ya, karena memang penciuman dan pendengaran Matt Murdock Daredevil ini sangat tajam sekali ya guys. Ternyata betul banget ya, di persidangan terungkap bahwa si Eugene ini menggunakan bahan bakar jet untuk menerbangkan boot atau kostumnya itu yang sudah dilarang oleh Luke Jacobs karena sudah ada arahan dan larangan penggunaan produk. Hakim yang mendengar fakta ini langsung menutup ya persidangan dan menolak tuntutan apapun karena semuanya kelalaian berasal dari Eugene itu sendiri karena mengabaikan tata cara penggunaan produk. Di sini kasihan banget ya si Jennifer Walters, malu banget ya karena si Eugene ini nggak ngomong masalah ini ke dia sehingga sudah kalah telak banget mereka di sini. Jennifer pun berusaha minta maaf kepada Luke Jacobson namun ditolak ya karena dia sudah benci banget sama She-Hulk. Di sini keren banget ya scene-nya ketika Matt Murdock itu mengungkapkan opini-opininya dalam persidangan ya, ngomongnya cepet banget dan keren banget sih ya. Jennifer Walters juga kewalahan menangani si Matt Murdock ini. Aku suka banget ya persidangan kali ini tuh lebih berkualitas daripada episode-episode sebelumnya kalau menurut aku. Pokoknya kehadiran Matt Murdock di episode kali ini betul-betul nambah mood banget ya untuk nonton series She-Hulk. Di komik sendiri She-Hulk dan Matt Murdock ini jarang sekali bertemu ya dalam satu panel komik. Namun di komik She-Hulk 2014, She-Hulk dan Matt Murdock bertemu ya dalam satu panel komik isu ke-8 dan isu ke-10 dalam suatu persidangan. Semoga lebih dieksplor lagi ya hubungan kedua
lawyer hebat ini. Seperti biasa di cafe Legal East, cafe khusus para lawyer, Jennifer Walters bertemu dengan Matt Murdock di sini. Matt pun mentraktir Jennifer Walters minumnya dan mereka berbincang-bincang di sini layaknya teman. Di sini aku suka banget ya scene-nya ketika Jennifer mention tentang kantornya si Matt Murdock yaitu Hell Kitchen. Dan dia masih bertanya-tanya ya kenapa seorang Matt Murdock itu mau jauh-jauh terbang dari New York ke LA untuk menangani persidangan seperti ini. Jennifer pun penasaran sekali ya kok bisa Matt Murdock mengetahui tentang bahan bakar itu. Dan aku suka banget ya detail ketika Matt Murdock itu kesusahan mencari gelasnya dan Jennifer menolongnya. Itu kayak komedi banget gitu loh guys. Di sini Matt Murdock kerennya menyinggung ya tentang law firmnya atau Hell's Kitchen itu yang bergerak sukarela dengan profesional juga. Dia menyinggung soal pro bono. Pro bono itu adalah sukarela ya guys. Tapi terkadang dia juga menarifkan uang ya kalau misalnya banyak tagihan yang harus dibayar. Di sini Jennifer terlihat sangat terkesima ya ketika Matt Murdock berkata bahwa kita bisa memiliki dua kehidupan. Di siang hari membela masyarakat dengan hukum negara yang sesuai, namun di malam hari kita bisa membela masyarakat dengan hukum dan justifikasi yang lebih pro rakyat atau seorang vigilante ya. Itulah pekerjaan Matt Murdock di malam hari jadi Daredevil, penghukum bagi mereka semua yang jahat. Akhirnya mereka berdua berpisah dulu ya karena ada pekerjaan masing-masing. Jen pun dihubungi oleh si Todd yang ada di episode kemarin, hendak mendiskusikan akan sesuatu. Mereka pun bertemu. Todd berkata dia membeli lelang tombak Wakanda $1 juta ya teman-teman. Dia menunjukkan foto selfie-nya dan berteriak Wakanda Forever. Ini tuh nge-refer dan juga ngepromosiin ya official trailer Wakanda Forever yang rilis beberapa hari yang lalu. Tombak perang ini punyanya Dora Milaje ya, punya teman-temannya Okoye. Isu hukum di sini adalah mereka minta dikembalikan tombak ini karena dijual oleh seorang perampok. Nah jadi si She-Hulk ini diajak ke sini untuk mendiskusikan hal itu. Tapi sebenarnya ini cuman alasannya si Todd aja agar bisa berduaan dengan Jennifer Walters. Entah kenapa aku sangat curiga banget ya dengan si Todd ini ya teman-teman. Lip Frog pun menelepon ya, ia diserang oleh seorang vigilante kepada Jennifer Walters. Langsung mengenakan kostum barunya, Jen membantu. Akhirnya Daredevil pun muncul dengan komik kostum akuratnya kuning dan merah. Terjadilah pertarungan yang sangat keren banget ya antara Daredevil dan She-Hulk di sini ya guys ya. Aku suka banget sih dengan koreografi pertarungan mereka di sini. She-Hulk pun melemparkan mobil kepada Daredevil untuk menghentikan pergerakannya dan kembali menyerang dengan tepuk super anginnya. Akhirnya Daredevil ketangkap oleh si She-Hulk dan terungkap ketika dibuka topengnya ini adalah Matt Murdock, membuat Jennifer Walters pun terkejut bahwa dia ini juga pahlawan super. Matt berkata bahwa Eugene menyandra Luke Jacobson dan hendak menyelamatkan Luke. Akhirnya mereka pun pergi bersama ya. Dan memang di sini kontras sekali kelihatan perbedaannya ya karakter Matt Murdock yang kita lihat di series Netflix dengan series Disney Plus ini, dimana di sini dia lebih sering tersenyum dan lebih fun orangnya ya teman-teman ya. Beda dengan yang versi Netflix yang dark, serius dan mengerikan banget. Kalau aku sih oke-oke aja ya atas perubahan karakter ini. Yang penting kita bisa lihat lagi Charlie Cox memerankan karakter Daredevil. Mereka berdua sampai ke Lilliput tempat si Luke ini disandra oleh si Eugene. Di sini Matt Murdock menggunakan kemampuannya untuk bisa mengetahui orang-orang yang berada di dalam peta map lorong-lorong yang ada di tempat ini ya. Keren banget ya teman-teman ya. Membuat Jennifer Walters impress. Berbeda dengan She-Hulk ya, di sini Matt masuk secara sembunyi-sembunyi dan melumpuhkan preman-preman ini satu persatu. Keren banget ya teman-teman ya ketika dia menghancurkan para penjahat ini dengan sinar berwarna biru. Kalau di Netflix biasanya warna merah ya. Sudah siap-siap mau menyerang penjahat ini, She-Hulk langsung smash ya, langsung muncul dari atas atap. Aduh kecewa banget aku. Eugene pun mengetahui kedatangan mereka dan bersiap-siap. Terlihat di sini ada lampu seperti lampunya Batman ya teman-teman. Namun ini gambar frog. Terjadi kolaborasi pertarungan di sini antara Daredevil, She-Hulk dan preman-premannya si Eugene ini. Akhirnya usaha mereka ini berhasil ya. Eugene pun ditangkap oleh polisi dan semuanya selesai. Ya, padahal di sini aku pengen ya lebih banyak action scene-nya si Daredevil ini ya dalam bertarung. Semoga saja nanti di seriesnya Daredevil Born Again kita bisa melihat lebih banyak lagi. Akhirnya di rooftop mereka saling berbicara di sini ya. Bagaimana Matt itu berusaha untuk menyembunyikan identitasnya. Dan terlihat banget ya di sini Jennifer Walters itu sangat tertarik sekali dengan Matt Murdock, begitupun sebaliknya. Dan akhirnya mereka berdua pun tidur bersama ya teman-teman. Gila sih guys, aku shock banget ya melihat scene yang ini. Gak nyangka aja akan diperlihatkan sebegitu jelasnya ya. She-Hulk dan Matt Murdock ini one night stand gitu ya guys. Matt pun pulang dari rumahnya Jennifer Walters dengan masih memakai kostum Daredevil-nya karena di LA ini gak banyak yang tahu dia ya daripada di New York. Dan episode kali ini tuh belum berakhir ya teman-teman ya. Episode hari ini tuh memang lumayan lama daripada episode sebelum-sebelumnya. Di pagi hari Nikki pun membantu ya She-Hulk atau Jennifer Walters untuk bersiap-siap pergi ke pesta Met Gala dan menerima award Female Lawyer of the Year. Lengkap ya menggunakan gaun yang dibuat oleh Luke
Luke Jacobson. Ketika dia dipanggil ke atas panggung untuk menyampaikan pidato kemenangan award-nya, di sana sebuah layar besar disadap ya oleh Hulking dan Intelligentsia yang menampilkan videonya bersama dengan Joss. Karena memang kemarin HP-nya sudah disadap ya oleh si Joss ini, dan banyak sekali ya kalimat hinaan dan umpatan kepada She-Hulk, membuat Jennifer Walters langsung marah dan mengamuk ya, menghancurkan layar itu dan membuat orang-orang di ruangan panik berhamburan keluar ya. Di sini pokoknya kerasa banget ya perubahan tone-nya ya guys. Orang-orang memandang She-Hulk itu sebagai ancaman dan monster yang mengerikan ya, sama seperti yang diperingatkan oleh Bruce Banner di episode pertama. Sebaik apapun kita menjadi Hulk, kalau sudah sekali kita mengamuk, maka kita akan dilabeli monster seumur hidup kita. Nah inilah yang dimaksud oleh si Bruce Banner itu ya. Di episode kali ini She-Hulk pun mengamuk di mata publik, di orang-orang banyak. DODC pun datang ya untuk menghentikan Jennifer Walters yang mengamuk ini ya. Aku bingung, cepet banget ya DODC datang. Terlihat menyedihkan banget ya di sini She-Hulk dan Jennifer Walters ya guys. Dan episode kali ini ditutup dengan scene She-Hulk menatap kamera, namun tidak seperti biasanya. Di sini mukanya menyedihkan. Oke teman-teman semuanya, jadi opening episode last episode atau episode ke-9 dari She-Hulk ini menampilkannya secuplik scene promosi The Incredible Hulk versi TV series tapi tahun 1978 gitu. Jadi dimirip-miripin ya. Tapi ini versinya She-Hulk Jennifer Walters yang dulu diperangi oleh Bill Bixby dan Lou Ferrigno. Bahkan judul TV seriesnya sama bener ya guys ya. Ini tuh memang kocak banget sih openingnya. Bring back memory banget, memorable untuk TV series The Incredible Hulk tahun 1978 vibes gitu. Dengan Jennifer Walters berkata, "Don't make me angry, you won't like me when I'm angry." Gak lupa di sana juga ada Dr. Bruce Banner. Dan semua itu hanya mimpi saja ya teman-teman. Jennifer Walters terbangun di penjaranya Emil Blonsky di episode yang lalu itu. Ia juga memakai baju tahanan penjaranya Emil Blonsky. Puck, Nikki, dan Mallory Brooke akhirnya mengunjungi si Jennifer Walters ini ya, dan mendiskusikan tentang insiden apa yang sebenarnya terjadi. Dan ya memang She-Hulk atau Jennifer Walters itu lepas kendali, marah dia ketika data-data pribadinya, video-video pribadinya bersama dengan Joss itu disebarluaskan. Dan dia pun jadi marah gitu ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, jaksa tidak akan menuntut insiden itu. Jennifer Walters akan tetap diawasi menggunakan sebuah gelang kaki chips untuk mengawasi pergerakan Jennifer Walters ketika dia berubah menjadi Hulk ya dari DODC. Sehingga akhirnya Jennifer Walters bisa keluar dari penjara DODC dan bertemu kembali dengan orang tuanya. Jennifer pun akhirnya keluar ya dari tempat GLK Hello Firm, tapi si Nikki dan Puck tetap bekerja di sana. Ia mengemasi semua barang-barangnya, dan semua berita di televisi itu memberitakan Jennifer Walters yang mengamuk ini ya teman-teman. Memang semua kebaikan dan pengabdian yang sudah dilakukan oleh Jennifer Walters akan tertutup ya hanya dengan satu kesalahan saja. Bahkan di rumahnya Jennifer Walters dipenuhi oleh para reporter dari berita-berita. Jen pun harus pindah ya dari kediamannya kembali ke rumah orang tuanya. Karena di sini dia akan merasa aman dekat dengan keluarganya sehingga tidak ada lagi distraksi atau gangguan dari luar. Di rumahnya Jennifer Walters bersama dengan Nikki menyelidiki siapa sebenarnya Hulking dan pembuat pemimpin dari Intelligentsia website atau Intelligentsia Group yang ngehack si Jennifer Walters ini ya. Dan mereka itu sangat kesusahan sekali karena identitasnya itu sangat rahasia dan sangat susah untuk ditemukan. Jennifer sampai membuat map analisis gambar-gambar dan benang-benang merah yang mirip banget dilakukan oleh Spider-Man Andrew Garfield di film The Amazing Spider-Man. Di sini juga ada gambar-gambar seperti macam stiker hewan ya, stiker panda, elang, zebra, dan ada juga gambar yang mirip konsu. Jennifer berkata sepertinya orang-orang grup intelijensia ini, membernya ini beroperasi di luar wilayah Amerika. Jadi si Jennifer bingung bagaimana dia mau menuntutnya jika dia tidak tahu identitas mereka. Nikki berkata kita akan menghancurkan intelijensia dengan cara apapun. Si Jennifer nggak mau ya, dia mau tetap di jalur hukum. Bahkan teman Jennifer yang dia bantu di episode yang lalu itu juga malah ikut-ikutan menghina Jennifer Walters ya, memang nggak tahu diri banget laki-laki ini. Padahal sudah dibantu oleh Jennifer Walters. Ibu Jennifer Walters pun mengirimkan ya sebuah video high school pada masa SMA Jennifer yang menari-nari seperti orang gila ke Nikki. Jen pun merasa putus asa ya, dia menghubungi Emil Blonsky, menghubungi Bruce Banner, tapi tidak ada pesannya yang terkirim. Akhirnya Jennifer Walters memutuskan untuk pergi ke kediaman Emil Blonsky untuk memperbaiki mental health-nya yang sedang hancur. Di kantornya ternyata si Nikki itu mengunggah video yang dari ibunya Jennifer itu ketika dia joget-joget ke websitenya Intelligentsia dan memancing Hulking untuk mengundang Nikki ke sebuah event privat perkumpulan malam ini. Tapi disangka Hulking itu si Nikki ini laki-laki ya, dan dia membutuhkan Puck untuk menggantikannya. Jennifer pun akhirnya sampai di kediamannya Emil Blonsky dan disambut oleh salah satu kru dari working crew itu teman-teman. Ia langsung pergi ke kamarnya dan beristirahat. Puck dan Nikki akhirnya sampailah di pertemuan malam itu yang juga sama, ternyata di lokasi yang sama dengan Jennifer juga ya, di kediamannya Emil Blonsky. Nick pun menyemangati si Puck ya untuk pergi dan berbaur
di perkumpulan intelijensia ini. Nikki dan Park saling berhubungan melalui earbuds, tapi sinyalnya itu jelek ya, dan suara mereka putus-putus. Dan dalam perkumpulan ini ada Todd Phelps yang memang sudah aku curigai ya di awal episode kemarin sebagai salah satu dalang ya di intelijensia ini, karena ketika bertemu dengan She-Hulk atau Jennifer Walters, dia langsung membahas tentang ketebalan kulitnya si Jennifer. Park pun di sini juga terkejut ya, karena perkumpulan ini semuanya laki-laki yang sangat tidak suka dengan superhero perempuan. Dan ini memang jadi perbincangan di netizen juga ya, khususnya fans Marvel, kenapa banyak superhero Marvel sekarang itu perempuan daripada laki-laki. Mereka semua membanding-bandingkan kepintaran, kemampuan antara She-Hulk dan Hulk. Todd pun langsung berkata ya bahwa dia sendirilah adalah Hulk King dan yang membentuk grup intelijensia ini. Dan juga kalau diperhatikan di sini ada working crew yang dulu pernah disuruh oleh Todd ini ya untuk mengambil darahnya She-Hulk. Dan di sini aku agak kecewa ya. Aku pikir intelijensianya akan sama seperti di komik, dipimpin oleh The Leader. Ternyata bukan. Mungkin ini bibit-bibitnya aja baru. Jennifer pun masih minum teh dengan santai ya di sini dengan teman si working crew ini dan bertanya kemana Abomination yang sudah berada di tempat perkumpulan privasi itu. Ya di mana ada Park dan Nikki juga di sana. Scene pun berubah ya ke tempat aula pertemuan. Todd pun memperkenalkan Abomination. Di sini Abel Blonsky sudah berubah menjadi Abomination dan gelang kaki Chips pengontrol dari DODC itu tidak mendeteksi ya perubahannya ini. Tapi di sini Abel Blonsky itu nggak tahu mereka ini sebenarnya gerombolan apa. Dia ini kayak cuman ngisi seminar aja gitu ya guys ya, tanpa tahu kelompok apa yang dia isi seminarnya di sini. Di tengah-tengah acara akhirnya Jennifer Walters pun datang ke perkumpulan mereka dan terungkap semuanya di sini bahwa Todd lah yang menyewa Josh untuk merayu Jennifer Walters dan mengambil darahnya. Dia juga lah yang membuat intelijensia dan dia juga lah Hulk King. Nah di sini Emil Blonsky nggak tahu apa-apa ya guys. Todd pun berkata dia sudah mensintesis darahnya Jennifer Walters ini menjadi radiasi gamma juga dan disuntikannya lah ke badannya si Todd ini ya. Yang kita tahu di episode pertama bahwa darahnya Jennifer Walters itu lebih bagus dan spesial daripada darahnya Bruce Banner. Ketika terkena gamma radiation dari Bruce Banner, maka darahnya Jennifer Walters ini menjadi lebih spesial karena bisa membuat pasukan Hulk dari darahnya Jennifer Walters tanpa harus mengalami kegagalan bertransformasi menjadi Hulk. Jadi darahnya Jennifer Walters itu sudah pasti fix banget kalau disuntikan akan merubah orang jadi Hulk. Sehingga darah She-Hulk saja jika disuntikan ke beberapa orang dan sudah disintesis dengan gamma maka bisa menciptakan pasukan Hulk. Berarti benar ya teman-teman ya teori aku, teori orang-orang semua di episode pertama bahwa memang series She-Hulk ini akan menuntun kita ke World War Hulk. Terjadi pertarungan di sini ketika Todd Phelps itu berhasil berubah menjadi Hulk ya. Aneh banget ya guys bentukannya. Dia berusaha untuk menyerang dan menangkap Jennifer Walters, tapi untungnya ada Abomination yang melindungi Jennifer Walters yang masih dalam bentuk manusianya. Titania pun datang ya entah dari mana ke aula perkumpulan ini menghancurkan tembok di sana. Dalam kekacauan di dalam ruangan ini, Hulk Bruce Banner akhirnya datang dari atas atap ya teman-teman dan malah menyerang Abomination yang dipikir melukai Jennifer Walters. Di sini Titania juga melempar orang-orang di sini. Pokoknya ini scene-nya kacau banget deh. Dan tiba-tiba Jennifer ngomong ke depan kamera, breaking the fourth wall kembali ya ke para penonton dan berusaha mengubah alur cerita ini ya teman-teman. Ini break the fourth wall yang nggak kaleng-kaleng ya. Ini betulan keluar dari alur cerita seriesnya si She-Hulk ini ya guys. Dia pergi ke menu Disney Plus Hotstar, keluar dari menu seriesnya She-Hulk pergi ke menu Marvel Assemble atau biasanya kumpulan behind the scene dari setiap movie dan series Marvel Studios. Ini udah melampaui breaking the fourth wall-nya Deadpool ya teman-teman ya. Di sini She-Hulk sudah masuk ke real life itu sendiri ya dan malah pergi ke Marvel Studios Production khusus She-Hulk dan bertemu para director, writer, pembuat series She-Hulk. Di sini She-Hulk berkata dia nggak suka dengan episode dan cerita finale ini kepada mereka semua dan menuntut untuk bertemu dengan Kevin Feige. Dan akhirnya She-Hulk berhasil yang masuk ke ruangannya Kevin Feige setelah melewati banyak penjaga di sini. Jadi ruangannya itu sangat rahasia banget ya sampai memakai recognize pupil mata gitu untuk bisa masuk ke ruangannya. Dan ternyata Kevin itu adalah robot ya guys. Aduh memang prank banget deh. Kevin merupakan kepanjangan dari Knowledge and Change Visual Interconnectivity Nexus. Jadi ini kayak point of view dari si pembuat series She-Hulk dan pembuat Marvel Cinematic Universe. She-Hulk pun berubah menjadi Jennifer Walters. Ya intinya si Kevin inilah ya pembuat dari semua cerita, pembuat dari bagaimana series itu timelinenya dan juga lebih baik daripada lainnya. Ya pokoknya perdebatan diserahkan ke internet dan netizen. Kayaknya ya sedikit-sedikit menyinggung juga lah ya kritikan orang-orang. Jennifer
Jennifer pun meminta Kevin untuk membuang semua adegan yang sudah kita lihat tadi ya, dan jalan cerita yang itu. Dia nggak mau Todd jadi monster, nggak mau di situ ada si Bruce Banner, dan nggak mau juga Emil Bluntschli menjadi Abomination. Pokoknya dirubah deh. Di sini aku kecewa banget ya. Padahal udah keren banget, malah dihapus. Nggak tahu kenapa ingin menampilkan sesuatu yang beda malah menciderai dari film itu sendiri ya. Aku kayak nggak suka aja sih dengan tipikal yang kayak gini. Entah jadinya kita yang sudah mau klimaks jadi anti klimaks dan nggak jadi dapat klimaksnya. Karena aku sudah kelanjur bosan, jadinya aku skip aja ya bagian di sini ya. Ada si Jen ini ngomongin tentang X-Men juga, ngomongin tentang Thor, daddy issue atau masalah dengan ayah yang sering terjadi di MCU. Dan akhirnya bagian pertarungan itu di reboot dan di cut ya untuk menghemat budget atau duit. Aduh, pokoknya jelek banget dah bagian ini. Tiba-tiba si Todd itu sudah ditangkap polisi, tiba-tiba di sana juga ada si Titania sudah ngerekam dan nge-live gitu. Pokoknya nggak jelas deh, aku nggak suka guys. Dan Daredevil Matt Murdock muncul entah dari mana sesuai dengan keinginan Jennifer Walters ya untuk ada si Matt. Emil Bluntschli pun harus masuk ke penjara lagi karena tidak menuruti peraturan DODC dan berubah menjadi Abomination. Matt pun ikut ke perkumpulan keluarganya Jennifer Walters makan-makan. Nah, cuma di sini yang aku suka ya, ketika Bruce Banner datang membawa anaknya Sakaar. Ya memang di episode 1 dan 2 sudah ditis ya bahwa Bruce Banner akan pergi ke Sakaar untuk mencari anaknya ini ya guys ya. Dan akan ngelit kita ke event besar MCU yaitu World War Hulk. Di sini Sakaarnya sedikit sekali ya kelihatannya dengan bajunya yang lebih tradisional gitu dan ada rambutnya panjang gitu guys. Nah, cuman inilah yang membuat bagus dan kemunculan Daredevil di tengah-tengah keluarga ini. Selebihnya klimaks dan juga ending dari She-Hulk episode last episode ini betul-betul jelek banget dan membosankan banget. Aduh, betul-betul di prank banget ya dengan series She-Hulk ini yang nggak banget deh menurut aku ya untuk jadi last episode final episode. Kalau kita bandingkan final episodenya Moon Knight, final episodenya WandaVision, final episodenya Miss Marvel, gila ya, itu luar biasa bagus banget kan. Final episodenya series lain itu kan betul-betul magnificent dan keren banget ya. Aduh, ya sudahlah, mau gimana lagi. Dan akhirnya di post credit scene terlihat Emil Bluntschli itu diambil atau dikeluarkan lagi ya dari penjara DODC itu oleh portalnya si Wong dan pergi ke kamar Todd. Dan season pertama untuk series She-Hulk Attorney at Law ini pun berakhir di episode ke-9. Semoga season kedua bisa lebih bagus lagi. Thank you for watching my videos. See you next time.